Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama tentunya marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita ya atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tak henti-henti dan bosannya terus melimpahkan taufik, rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan di malam hari yang tentu sangat berbahagia ini kita kemudian bisa dipertemukan lagi. Nah, meski kita tahu kondisi pandemik, kita tentunya tidak bisa bertemu dalam dunia nyata. Nah, tapi alhamdulillahnya kita masih terus diberikan kesempatan agar kiranya masih berjumpa, bisa bersua di dunia maya seperti itu. Nah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta para keluarganya, para sahabat, para ulama-ulama kita dan orang-orang yang senantiasa istiqomah memegang teguh Islam ini. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, karena saya juga baru ya kan, baru diajak oleh Bang Heri dan Kak Herul untuk join, maka ada baiknya memperkenalkan diri ya. Kenapa? Karena ada pepatah yang mengatakan begini, Kak Heri. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak tak sayang maka tak kenal-kenal. Nah, seperti itu ya. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Fikrar Tanra. Aktivitas saat ini sebagai ini ya, konten kreator ya, biasa desain gratis seperti itu ya. Nah, jadi aktivitas teman-teman gak jauh beda, sama-sama aktivitas kita berada di lingkup lingkup dakwah ya, seperti itu. Entah itu dakwah secara langsung berbicara di depan umum ataupun berbicara di melalui visualisasi. Nah, menarik. Kenapa? Karena tema malam hari ini itu kemudian sangat kaitannya erat dengan seni dalam dakwah. Maka kemudian kita ketika ingin menyampaikan sebuah dakwah yang sangat sangat memukau, kemudian bisa mempengaruhi, bisa tentunya memberikan impact kepada orang-orang, maka tentu kita harus bermaksimal untuk dakwah. Maka tentunya insya Allah akan disampaikan oleh Bang Heri malam ini. Ini saya panggil apa nih, Bang Heri? Saya panggil Ustadz Heri, Kak Heri, atau trainernya, atau gimana nih? Atau coach? Karena saya kayaknya sudah kenal lama ya, Kak ya? Panggil Kak saja. Sudah lama nggak ketemu nih, Kak Heri. Panggil Kak ya? 3 tahun ya kita nggak pernah ketemu secara langsung. Gimana kabarnya, Kak Heri? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya. Kalau Ahli Fikrar, alhamdulillah luar biasa. Ini sangat semangat karena dibersamai oleh teman-teman yang juga sangat luar biasa yang di malam hari ini. Waduh, seperti itu. Nah, gimana Bang Heri sekarang bermukim di mana nih? Saat ini saya tinggal di Goa, di Samata. Oh, di Goa, Masya Allah. Di dekat, nggak jauh beda. Kalau saya di dekat mana nih? Dekat penguburan COVID. Waduh, penguburan COVID ya. Yang jelas daerah-daerah pegunungan ya, seperti itu. Nah, kalau saya di Maros, Bang Heri, di Maros. Di Maros, tepatnya di Pucak. Desa Pucak, Tompok Bulu. Mungkin kita hanya yang memisahkan kita ini hanyalah gunung ya. Gunung. Kalau kita gunungnya dipotong, pasti kita jaraknya dekat. Tapi karena ada gunung yang menghalangi, itu sepertinya agak jauh. Tapi tak mengurangi rasa kita untuk bertemu. Kenapa? Karena kita insya Allah akan berbagi bersama teman-teman, insya Allah. Nah, baiklah. Karena di materi yang pertama, di pertemuan pertama, atau seri yang pertama, vlog dakwah telah membahas bagaimana kemudian kita mengenal apa yang namanya dakwah. Bahasa kerennya yang lagi booming saat ini adalah ta'aruf ya, ta'aruf. Banyak yang berta'aruf saat ini, akan tetapi maknanya mungkin kita bahas secara meluas bagaimana mengenal terkait dengan dakwah. Nah, insya Allah di seri yang kedua ini kita bahas apa itu seni dalam dakwah dan bagaimana
berdakwah menggunakan seni seperti itu. Nah, baiklah, untuk singkatnya mungkin langsung saja saya persilahkan kepada ahlinya yang banyak kemudian menginspirasi para pemuda milenial saat ini, khususnya berada di Kota Makassar. Saya persilahkan dengan penuh semangat. Saya persilahkan kepada Kak Heri, tafadhol. Silahkan. Baik, syukron pada Lina Fikrar atas kesempatannya pada malam hari ini untuk membersamai kita semuanya dalam program Bicara Dakwah di seri yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Baik, teman-teman sekalian, saya berharap teman-teman semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Pertama-tama saya mengajak teman-teman sekalian adalah kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita senantiasa menyembah, kepadanya kita senantiasa memohon pertolongan, dan hanya kepadanya pula kita semuanya akan dikembalikan pada suatu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salawat serta salam juga semoga senantiasa sehenti-hentinya tercurah pada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat perjuangan beliaulah sehingga kita semuanya bisa mengenal Islam seperti saat sekarang ini. Makanya kita semua teman-teman itu berhutang budi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah itu pernah menyampaikan bahwa orang yang paling kikir, yang paling bakhil adalah orang yang ketika disebut namaku kata Rasulullah tapi dia enggan atau tidak mau untuk bersalawat kepadaku kata Rasulullah. Nah, makanya teman-teman, marilah kita banyak-banyak bersalawat, karena orang yang cinta kepada seseorang, maka dia pasti banyak-banyak menyebut orang yang dicintainya itu. Baiklah teman-teman sekalian, pada seri yang kedua ini sedikit kita akan share berbagi tentang seni dalam dakwah. Nah, sebelumnya saya ingin klarifikasi ya, di sini saya bukan ahli dalam hal ini, cuman mungkin kebanyakan di antara teman-teman, saya termasuk orang yang banyak berkecimpung dalam dunia dakwah. Saya aktif dalam dakwah sejak tahun 2010, tahun 2009-2010. Jadi ketika saya mengenal Islam itu sebagai sebuah way of life, pandangan hidup, maka sejak itulah saya pengen bagaimana agar usia saya itu saya wakafkan di jalan dakwah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan perkataan Ustadz Omar Mitah. Kenal kan ya Ustadz Omar Mitah? Nah, dalam sebuah dalam saya tuh termasuk orang yang kemudian senang suka ngefans sama beliau. Cara penyampaiannya itu lemah lembut, akan pas di hati begitu. Nah, beliau pernah menyampaikan seperti ini. Kenikmatan dalam agama ini itu ada pada hal yang pertama ketika kita pribadi bisa menikmati kesolehan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bisa berkontribusi dalam agama Allah Subhanahu wa taala, bisa berkontribusi dalam dakwah. Itulah orang yang kemudian bisa menikmati agama ini. Itu dua tadi poinnya ya. Jadi kalau kita itu hanya soleh untuk diri sendiri, itu kita itu egois dalam beragama. Maka kita diperintahkan untuk berdakwah. Pada seri pertama kita telah bahas teman apa itu dakwah, keutamaannya, hukumnya. Insya Allah teman-teman sudah paham dakwah itu hukumnya wajib disampaikan oleh siapapun tanpa mengenal latar belakang, tanpa mengenal kemudian kepribadian, mau dia orang yang soleh, orang yang kurang soleh, yang taat beragama atau kurang taat, dia tetap wajib untuk berdakwah sejauh apa yang dia bisa sampaikan kepada orang lain. Makanya teman-teman, kita semua hafal hadisnya, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Kenapa? Karena Rasulullah tahu bahwa di kalangan umat Islam ini nggak semua itu bisa ahli, tapi insya Allah semua itu tahu ini halal, ini haram gitu. Makanya paling tidak dakwah itu kita bisa menyampaikan apa saja yang kita tahu tentang kebenaran daripada agama Islam ini, itu yang kita sampaikan.
Karena kalau kita nggak berdakwah, maka makin banyaklah orang-orang yang berbuat kezaliman di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan tempat kita tinggal, di keluarga. Maka teman-teman, alhamdulillah kemarin ketika saya pulang kampung itu diminta langsung sama Pak Yam di sana untuk menyampaikan khutbah Id. Nah, saya banyak keliling-keliling di kampung mengamati bagaimana keadaan di sana, apakah masih banyak kepercayaan-kepercayaan yang ya teman-teman yang tinggal di Sulawesi Selatan insya Allah tahu. Ada sebuah budaya tradisi namanya baca-baca yang kalau sudah potong ayam, potong sapi itu nggak dimakan biasanya sebelum dibaca gitu kan ya. Nah, seorang pengemban dakwah itu harus bisa mengetahui hal-hal itu, lalu mencari solusi. Nah, pada malam hari ini kita akan banyak bahas tentang seni dalam dakwah. Sebelumnya tentu kita harus tahu dulu ya apa itu seni. Nah, teman-teman, kalau teman-teman cek dalam KBBI atau Wikipedia, tadi saya cek dari Wikipedia apa itu seni. Jadi seni itu adalah keahlian membuat karya yang bermutu. Jadi keahlian membuat karya yang bermutu. Misalnya sehari, bagaimana orang itu bisa menari dengan seni musik, bagaimana dia itu orang bisa memainkan musik dengan cara yang baik. Jadi gini, teman-teman, dakwah itu sama seperti menyanyi. Semua orang insya Allah bisa menyanyi, tapi tidak semua orang bisa menjadi penyanyi. Ya, nah dalam dakwah juga seperti itu. Semua orang insya Allah bisa menyampaikan dakwah, tapi tidak semua orang bisa menyampaikan dakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang kemudian menarik. Nah, makanya kita butuh seninya. Kita harus tahu bagaimana seni dalam dakwah agar kita insya Allah menyampaikan dakwah dengan cara yang menarik, dengan cara agar orang itu tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan gitu. Sebelumnya teman-teman, saya ingin kita semua juga belajar daripada kisah Ustadz Hanan At-Taki. Insya Allah semua juga sudah nggak asing ya. Dan insya Allah semua di sini pasti senang dengan dakwahnya Ustadz Hanan At-Taki. Tahu nggak bagaimana awal mula? Senang banget, Ustadz. Ya, bagaimana awal mula Ustadz Hanan At-Taki berdakwah di Indonesia? Suatu waktu ketika saya pernah menghadiri pertemuan bersama tim Yuk Ngaji Makassar di Jogja, di Jogja, bersama Ustadz Felix, Hawariun, dan kawan-kawan di sana, itu beliau menceritakan bagaimana Ustadz Hanan At-Taki itu memulai dakwahnya. Jadi sebelum beliau berdakwah, beliau itu melakukan survei dulu kepada anak-anak muda tentang kenapa mereka berbuat seperti itu. Misal, pernah lihat orang main basket ya? Nah, kebanyakan anak-anak muda senang main basket. Itu kita survei dulu. Kenapa mereka main basket? Apakah karena pengen sehat? Apakah pengen karena banyak fans, keren, dan seterusnya? Ternyata paling banyak mereka kenapa senang main basket? Karena jawabannya keren. Maka bagaimana caranya agar dakwah kita itu bisa menyentuh mereka tanpa membuat mereka itu terasa ketinggalan gitu. Makanya kita harus memoles dakwah ini biar terlihat keren. Nah, itu kata kuncinya. Bagaimana dakwah kita ini pengen keren, tapi sesuai dengan syariat, gitu kan ya. Nah, jadi hal ini penting diketahui oleh setiap pengembang dakwah. Jadi orang yang berdakwah disebut sebagai dai. Beberapa hal yang kita perlu persiapkan sebelum kita lebih berdakwah. Minimal ini saya sudah tuliskan. Ada 10 hal yang harus kita persiapkan bagi seorang pengemban dakwah, dan insya Allah dengan ini kita bisa menyampaikan dakwah dengan cara yang baik, mudah diterima dan mudah menyentuh hati dan pemikiran, ya, perasaan dan pemikiran. Nah, yang pertama teman-teman, seorang pengemban dakwah itu harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika niat kita ikhlas berdakwah sejak awal, insya Allah kita nggak akan mudah futur. Futur itu apa ya? Kayak malas-malasan ya? Bagaimana? Ya. Wah ya, kayaknya jaringan ya teman-teman. Kita sambil tunggu Kak Heri ya masuk lagi. Jadi bagaimana kemudian kita memaksimalkan dakwah ya, potensi kita, artinya nggak hanya sekedar yang penting udah nyampein, tapi bagaimana kemudian kita mengolah dakwah itu semaksimal mungkin. Nih Bang Heri sudah masuk lagi, silahkan Kak Heri. Ya, sebelumnya mohon maaf ya kalau sebentar
tiba-tiba keluar sendiri karena pertama jaringan, yang kedua itu tadi sempat saya lihat kotanya itu sudah sekarat. Nanti saya aktifkan wifi-nya kalau tiba-tiba ini keluar ya. Nah, saya lanjut. Jadi pertama teman-teman niat yang ikhlas. Pernah nggak teman-teman itu yang sudah berdakwah ya, tiba-tiba itu nggak semangat, tiba-tiba pas dihina, dicela oleh orang, tiba-tiba langsung down, apa ya, sudahlah, saya kayaknya nggak berbakat berdakwah gitu ya kan. Dakwah itu bukan berbicara bakat teman-teman, tapi tentang bagaimana ketulusan hati kita berdakwah untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak berharap balasan daripada manusia karena terlalu kecil. Manusia nggak bisa membalas apa yang kita kemudian berikan dalam dakwah, tapi balasannya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, motivasi saya dalam dakwah itu teman-teman bisa cek dalam Quran surah ke-9, surah At-Taubah ayat ke-111. Di sana firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ashtara mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang beriman diri mereka, harta mereka untuk ditukarkan dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang berjihad, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dakwah pasti meniscayakan pengorbanan waktu, pikiran, harta, bahkan nyawa ketika itu diperlukan. Makanya teman-teman di awal itu kita meluruskan niat kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kemudian kedua, kita harus memiliki semacam pijakan sejak awal. Kenapa kita mesti berdakwah gitu ya? Kalau niat kita sudah benar, ya kalau saya itu harus memiliki motivasi saya berdakwah apa gitu ya. Jadi selain mendapatkan tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kan begini teman-teman, yang namanya pahala itu kan nggak terlihat. Jadi harus ada motivasi yang membuat kita senantiasa kuat. Kalau kita lagi down, kita mengingat motivasi itu apa gitu. Teman-teman udah menemukan nggak nih motivasinya apa? Misalnya nih buat Fikrar ya, Bang Fikrar, kan konten kreator, desainer gitu ya. Kira-kira motivasinya apa? Kenapa bisa tetap bersemangat di situ gitu ya? Bisa berbagi sama kita? Kalau saya sih ini Bang Heri, karena dakwah itu adalah sebuah, yang pertama karena sebuah kebenaran nih, pertama tentunya. Mungkin teman-teman udah paham nih bahwa dakwah adalah sebuah kebenaran. Namun dakwah yang kita bawa ini bukan hanya sebuah kebenaran, tapi ada yang kedua. Apa itu yang kedua? Dakwah itu adalah keindahan. Nah, maka karena kita paham dakwah itu adalah kebenaran dan keindahan, tentunya ini akan membuat kita atau motivasi. Tapi ada banyak lagi sih. Tapi insya Allah Bang Heri akan sampaikan lah. Itu sih poin yang dua, yang utama, kebenaran dan keindahan. Tentunya. Baik, teman-teman sekalian, jadi kalau motivasi saya itu ada banyak sekali ya, tapi yang utama adalah karena kecintaan saya kepada umat, karena saya cinta kepada Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah kita pasti akan melakukan apa yang kemudian Rasul lakukan dalam hidupnya. Makanya Allah berfirman, katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul. Ikutilah apa yang telah Rasul lakukan dalam hidupnya. Dan Rasul mencontohkan dalam hidupnya sepanjang hayat beliau senantiasa berdakwah. Begitupun orang-orang yang mengikuti beliau, para sahabat, generasi salafus soleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Makanya seseorang itu dipertanyakan keislamannya ketika dia itu mengabaikan daripada dakwah ini, teman-teman. Nah, jadi itu di antara motivasi saya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita untuk menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah ke-61 ayat ke-14, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansar ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ketika Nabi Isa bertanya kepada para pengikutnya yang setia, man ansar ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Siapakah di antara kalian yang mau menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka berkatalah para pengikut yang setianya, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, tidakkah kita bangga menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, itu yang kedua ya, semangat. Motivasi semangatnya apa? Yang ketiga adalah bekal kesabaran. Jadi ada banyak bekal nanti, yang tak kalah penting adalah bekal bersabar dalam dakwah.
Karena ini sudah pasti teman-teman. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah berkata seperti ini. Sabar itu kalau diibaratkan seperti tubuh, maka dia adalah kepalanya. Kepalanya bagi tubuh gitu. Kira-kira ada nggak orang bisa hidup tanpa kepala? Nggak ada kan ya? Oh, enggak dong. Nah, jadi teman-teman, seandainya bukan karena kesabaran, teman-teman itu nggak akan ada dalam di forum meeting ini kan ya, di acara kita pada malam hari ini, karena teman-teman bersabar menunggu waktunya tiba dan seterusnya. Maka kesabaran itu sangat penting sekali teman-teman. Kunci kesuksesan di antaranya adalah kesabaran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kerjakanlah dengan sabar dan sholat. Maka teman-teman, ketika satu waktu teman-teman mulai berdakwah, tiba-tiba dihina, dicela, sok soleh, janganlah kamu sok alim gitu ya, sholat aja belum benar, kamu sudah mau ceramah saya. Kemarin kamu kulihat boncengan sama lawan jenis pacaran, kok sekarang dakwah dan seterusnya. Kita harus bersabar dengan apa yang mereka katakan. Kalau kita dihina, dicela dan seterusnya, maka bersabarlah. Maka hal yang harus kita ingat adalah ungkapan ini, bi annahum qaumun la yaqilun. Disebabkan kenapa mereka menghina kita, karena mereka adalah kaum orang yang nggak memahami. Mereka mencela mengatakan seperti ini, nggak usahlah dakwah saya gitu, urus saja dirimu gitu ya. Padahal teman-teman, dalam sebuah hadis kan disebutkan perkataan yang paling dibenci oleh Allah adalah perkataan seseorang kepada orang lain yang memberikan nasihat kepadanya tentang ketakwaan, lalu orang itu berkata, uruslah dirimu sendiri gitu ya. Itu perkataan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pastikan kalau kita dinasihati tentang kebaikan, kita boleh saja kemudian menolak ya, tapi jangan pernah merendahkan orang yang menyampaikan kebenaran itu, atau jangan pernah menolak kebenaran, karena kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian yang keempat, bekal yang harus kita miliki sebagai seorang pengemban dakwah adalah ilmu. Nah, ilmu ini meliputi dua. Ada ilmu yang sifatnya umum seperti komunikasi, cara berkomunikasi, ilmu psikologi dan seterusnya. Silakan teman-teman persiapkan itu. Yang kemudian yang kedua adalah ilmu yang bagian daripada sakofah. Sakofah ini teman-teman itu harus daripada Islam. Kalau jadi beda ilmu sama sakofah. Kalau sakofah ini harus daripada Islam. Kalau dari sakofah asing itu haram kita ambil. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang itu. Contohnya apa teman-teman? Seperti fikih, siroh. Siroh ini sejarah para sahabat ya, beda dengan sejarah. Siroh, istilah siroh itu lebih kepada kisah-kisah gitu ya. Siroh. Kemudian yang ketiga adalah misalnya tafsir, usul fikih. Seorang pengemban dakwah itu harus membekali diri dengan ilmu-ilmu yang seperti itu. Misalnya gini teman, satu waktu seperti ini, ada seorang kiai jalan sama muridnya. Nah, ini berkata kepada sebentar saat kita di jalan, ketika ada orang yang bertanya atau ada sesuatu, pokoknya ada sesuatu lah, jangan ditanyakan gitu, jangan ditanyakan. Nah, jalanlah kedua orang ini ya, si guru sama murid jalan. Tiba-tiba ada orang yang membuang air gitu ya, air dari atas rumah, tapi itu bekas air kotoran si anaknya gitu ya. Nah, misalnya air kecilnya dan seterusnya, pokoknya sesuatu yang najis lah gitu ya. Nah, murid tadi ini itu langsung bertanya gitu, itu air apa gitu kan ya. Nah, akhirnya membuat mereka itu berdua nggak jadi sholat saat itu, harus berganti baju dan seterusnya, mempersulit diri gitu ya. Padahal tadi gurunya bilang jangan bertanya. Nah, itu pentingnya ilmu teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman, banyak hal yang kemudian hal itu sebenarnya mudah tapi dipersulit karena orang itu kurang ilmunya gitu. Nah, jadi orang yang kemudian menyampaikan sesuatu tanpa ilmu itu akan membahayakan banyak orang. Jadi apa yang kemudian ditimbulkan lebih banyak kerusakan daripada kebaikannya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan juga sebuah hadis kepada salah seorang sahabat, dan sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah boleh aku menyampaikan hadis ini kepada orang lain? Kata Rasulullah, jangan kamu sampaikan hadis ini kepada orang lain. Kenapa? Karena mereka nanti akan mempermudah urusan agama ini. Nah, nanti hadis ini disampaikan kepada sahabat yang lainnya ketika Rasulullah sudah wafat dan agama ini sudah tersiar banyak orang yang mengetahuinya. Artinya orang-orang sudah paham agama. Nah, baru disampaikan sebuah hadis yang itu orang bisa memahaminya maksudnya seperti apa.
Seperti teman-teman, ada sebuah hadis yang ini sangat masyhur ya. Misalnya Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah, maka akan diampuni semua dosa-dosanya. Pertanyaannya adalah apakah semua dosa akan diampuni? Ini untuk disyarah, dikaji dan seterusnya. Makanya kita teman-teman berdakwah itu betul-betul butuh ilmu. Jadi, tapi jangan juga menunggu kita tuh jadi seorang LC atau kemudian lulusan ternama atau kemudian hafal ribuan hadis baru berdakwah. Jadi syarat berdakwah itu nggak pernah mensyaratkan harus hafal banyak ayat, banyak hadis. Tapi kita menjadi seorang mukmin, maka itulah kita kemudian wajib untuk berdakwah. Kemudian yang kelima, bekal yang harus kita miliki adalah memiliki akhlak yang baik. Nah, jadi harus sesuai antara perkataan dan perbuatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah As-Saff surah ke-61 menjelaskan di awal-awal ayat itu ya, surah kedua, ketiga. Jadi lima taqulu nama la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu nggak perbuat? Amat besar kebencian Allah ketika kamu itu mengatakan sesuatu yang nggak kamu perbuat. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin menyelaraskan antara perbuatan dan perkataan. Jadi akhlak kita harus betul-betul layak untuk ditiru oleh orang lain. Jadi teman-teman perbanyak berdoa, ya Allah jadikan saya termasuk orang-orang yang menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan. Jadi satu waktu saya pernah menyampaikan sebuah status di sosmed gitu ya, seperti ini. Kalau kita nggak bisa berdakwah lewat perkataan yang kita punya, nggak juga bisa lewat tulisan, maka paling tidak kita bisa berdakwah lewat akhlak yang kita miliki. Kenapa teman-teman? Dakwah yang paling utama sebenarnya adalah dakwah lewat perbuatan. Jadi kenapa? Satu perbuatan itu bisa mewakili ribuan kata-kata. Nah gitu. Jadi satu waktu Rasulullah SAW pernah mengislamkan seseorang kurang dari 1 menit. Kenapa? Karena akhlak yang beliau punya itu luar biasa banget. Jadi tanpa ngomong gitu, orang itu masuk Islam karena melihat akhlak Rasul SAW. Nah, poin yang kelima ini tentang akhlak teman-teman. Silahkan digaris bawahi. Seseorang itu boleh saja membenci diri kita karena ide dakwah yang kita sampaikan, tapi jangan sampai orang lain membenci kita karena akhlak yang kita punya. Ya, jadi pastikan orang itu nggak punya celah untuk membenci kebadan kita. Jadi kalau orang itu mau membenci karena dakwah, mencela, ya silahkan. Karena orang itu boleh saja nggak sepakat dengan ide dakwah yang kita sampaikan, tapi jangan sampai orang itu membenci karena akhlak yang kita punya. Makanya teman-teman pastikan kalau kita betul-betul dipercaya oleh umat, dipercaya oleh teman kita di kelas, di kampus, di masyarakat, itu harus kita jaga benar-benar. Karena seorang pengemban dakwah itu, ya Allah, orang yang baik itu sekali berbuat salah, semua kebaikannya itu meskipun ribuan itu mudah dilupakan oleh orang lain. Nah, tapi beda kalau ada orang yang nggak pernah berbuat baik, anggaplah preman gitu ya. Preman itu istilah yang sudah dikenal di masyarakat, kayak anak nakal gitu kan ya. Nah, kalau orang sering mencuri, malah sholat, zina, minum khamar, kata-katanya kasar, tiba-tiba dia rajin sholat, berdakwah, itu orang yang ingat apanya? Kebaikan dia kan ya. Tapi kalau orang yang dianggap ustadz, tiba-tiba satu berbuat kesalahan, itu langsung dihina, dicela, dan seterusnya. Maka betul-betul itu tadi, sabar di awal itu kita harus miliki sejak awal, insya Allah gitu ya. Kita nggak butuh pujian manusia, karena itu nggak ada nilainya teman-teman. Jadi pahamilah bahwa yang namanya pujian dan celaan itu sama-sama berupa ujian. Kalau pujian itu ujian syukur, kalau celaan ujian kesabaran. Nah, kemudian bekal yang keenam, ini penting memahami objek dakwah. Nah, jadi gini, ini meliputi tadi ilmu ya, tapi lebih khusus tadi ini, poin yang keenam, memahami objek dakwah. Teman-teman gini, tahu nggak? Kalau kita baru menyampaikan khutbah, dulu kan Rasul dan para sahabat berkhutbah, khutbah ini kan hukumnya wajib dalam Jumat ya, khutbah Jumat, itu kan berbahasa Arab. Ya, nah sekarang gini, sekarang boleh nggak kita menyampaikan khutbah berbahasa Indonesia atau bahasa Bugis kalau di Bone, di kampung saya? Bisa nggak? Kan nggak sama tuh dengan Rasul dulu. Kan Rasul berdakwah pakai bahasa Arab. Sekarang jadi pertanyaan, bisa nggak kita berdakwah pakai bahasa Indonesia, bahasa Bugis, atau bahasa daerah? Jawabannya bisa. Dalilnya mana? Nanti teman-teman bisa cek dalam Quran surah ke-14, surah Ibrahim ayat ke-4. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya belum terlalu
Biar jelas ya saya bacakan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Jadi dalil inilah yang dijadikan sebagai hujjah dalil untuk kebolehan menyampaikan khutbah dalam khutbah Jumat berbahasa apa saja. Maksudnya berbahasa yang orang mudah pahami. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa tidaklah kami mengutus rasul kecuali mereka berbahasa dengan bahasa kaumnya. Nah, jadi teman-teman, kita penting memahami psikologi objek dakwah kita, orang yang akan kita dakwai. Ketika teman-teman misalnya personal pengen menasihati temannya, jangan langsung sampaikan nasihat, tapi sampaikan dulu di awal. Seperti ini. Salam, terus tanya kabarnya gimana, lagi ngapain, gitu ya. Ya, apa ya bahasanya, basa-basi gitu ya. Terus sampaikan gini, boleh nggak saya sampaikan nasihat nih? Kalau dia bilang, oh, sekarang saya lagi sibuk, jangan gitu. Tunggu sampai saat yang tepat. Tapi insya Allah semua orang pasti senang dengan nasihat. Kalau dia bilang, oke silahkan, apa? Sampaikan lagi, sebelumnya maaf ya, ini bukti cinta saya kepada Anda. Tapi ini ke sesama jenis. Terus sampaikan lagi, karena saya cinta kepada Anda, saya pengen kebaikan untuk Anda, ini demi kebaikan Anda, saran saya pengen, bukan nasihat, saya pengen kasih saran gitu ya, tapi semuanya nasihat. Saran saya sebenarnya mungkin kalau kita keluar rumah pakai seperti ini, atau misalnya sebenarnya nggak menampakkan seperti ini, kan itu bagian daripada mahkota Anda dan seterusnya. Jadi kita harus betul-betul memahami psikologi seseorang. Jadi jangan menasihati di depan banyak orang, kata Imam Asy-Syafi'i itu mempermalukan gitu ya. Jadi pastikan kita itu betul-betul memahami objek dakwah. Jangan mentang-mentang, oh kita tuh LC, lulusan bahasa Arab. Pulang di kampung berkhutbah pakai bahasa Arab. Nggak ada orang yang paham. Orang begini-begini. Oh, padahal ngantuk tuh ya, ngantuk. Kita nggak. Jadi saya pernah teman-teman, sholat Jumat itu dari awal sampai akhir khutbahnya pakai bahasa Arab 100%. Ya ini saya kira karena mungkin kurangnya pemahaman daripada khotibnya, atau mungkin itu dari jamaah tertentu yang memahami khutbah harus berbahasa Arab. Kasihan gitu ya. Atau kalau kita mungkin pendidikannya tinggi, gunakanlah bahasa yang mudah dipahami. Kalau saya kemarin pulang kampung, itu berusaha berbahasa Bugis. Meskipun saya sebenarnya kurang lancar bahasa Bugis, kalau tidak khutbah, ceramah, itu mungkin 10% pakai bahasa Bugis. Kalau ngomong seperti ini biasa aja, insya Allah bisa gitu, lancar gitu. Tapi kalau diminta ceramah itu kayak gimana ya? Saya harus banyak beradaptasi dulu dengan masyarakat di kampung, baru bisa bahasa Bugis lancar. Nah gitu. Kemudian yang ketujuh, Artinya itu Bang, kita perlu memahami siapa yang kita hadapi ya. Ini kira-kira gitu maksudnya ya. Benar. Ya, jadi satu waktu teman-teman, ini sekitar 3 tahun yang lalu mungkin ya, saya diminta menyampaikan ceramah buka puasa. Bayangkan nih, saya diminta ceramah buka puasa, maka saya harus tahu dulu siapa pesertanya. Coba waktu itu teman saya bilang, oh pesertanya ini ande kelas 5 ke bawah. Bayangkan ketika saya datang tanpa persiapan, saya nggak tahu ini pesertanya SD, ada yang SD kelas 1, kelas 2, ada yang kecil-kecil gitu. Kira-kira materi apa yang cocok untuk mereka kira-kira? Nah, makanya saya sudah persiapkan materinya sebelum datang tuh. Saya persiapkan materi tentang sholat, tentang berbakti kepada kedua orang tua, tapi saya nggak banyak bicara dalil. Saya lebih banyak menyampaikan kisah, karena anak-anak suka kisah. Tapi pastikan teman-teman setiap penyampaian dakwah kita itu ada kisah yang kita selipkan di situ. Kenapa? Kisah itu lebih membekas dalam ingatan, lebih mudah diterima tanpa terkesan menggurui. Makanya teman-teman, 1/2 mungkin dari isi Al-Quran itu banyakkan kisah. Banyakkan kisah tentang fikih, tentang syarat-syariat itu nggak terlalu banyak. Banyakkan kisah. Makanya kita harus membekali diri dengan banyak membaca kisah, banyak-banyak baca sirah. Nah gitu ya. Kemudian yang ketujuh, bekal yang harus kita miliki adalah bagaimana kita tuh kemampuan kita berkomunikasi, berbicara dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Makanya teman-teman milikilah ilmu skill public speaking. Jadi teman-teman, saran saya banyak-banyak belajar. Oh ini ada informasi kuota habis, tapi itu kayaknya kuota yang lain. Oke, mungkin ini masih bisa kalau di Zoom. Mungkin nggak bisa buka YouTube gitu ya, atau browsing, saya nggak tahu ya. Tapi ini masih bisa lanjut ya. Teman-teman, saran saya dari sekarang, teman-teman usahakan beli atau cari saja video-video tentang skill public speaking, apa yang harus kita persiapkan di situ ya. Dia teman-teman itu harus berani tampil berbicara di depan umum. Kenapa?
Motivasi saya itu harus tampil berbicara di depan umum, teman-teman. Saya melihat begini, banyak sekali orang-orang yang begitu percaya diri tampil berbicara, menyampaikan hal-hal yang sama sekali nggak berfaedah, justru menyesatkan banyak orang gitu ya. Contoh gini, itu artis-artis yang belum hijrah gitu ya, berpakaian yang telanjang gitu kan ya, orang-orang yang stand up komedi rela berdusta, berbicara nggak benar demi untuk membuat orang-orang tertawa. Itu manfaatnya apa kira-kira gitu ya? Nah, makanya kita harus memiliki skill komunikasi dalam dakwah. Dakwah ini bukan lawakan, jadi bukan nanti banyak tertawa gitu ya. Jadi dakwah itu harus tetap koridor syariat. Dan Bang Heri keluar lagi ya. Mungkin maksudnya teman-teman adalah kalau mereka yang di luar sana banyak kemudian menyampaikan sesuatu yang batil, tapi mereka pede dengan kebatilannya, masa kita yang kemudian taat tapi nggak pede. Maka tentunya kita harus jauh lebih pede dari mereka yang saudara-saudara kita belum mengetahui apa sih esensi dari dakwah itu. Nah, seperti itu. Jadi kita harus lebih pede seperti itu, lebih percaya diri, ya kan? Nah, ada yang menarik sambil kita tunggu Bang Heri ya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silahkan boleh melalui via chat atau kemudian ingin mengaktifkan voice-nya, silahkan seperti itu. Nah, jadi ada beberapa poin teman-temannya. Yang pertama tentunya yang seperti tadi disampaikan oleh Kak Heri, ada tentunya karena kita memahami bahwa dakwah ini adalah sebuah kebenaran, bahwa dakwah adalah sebuah keindahan, bahwa dakwah adalah sebuah kewajiban. Tentunya yang paling utama dakwah adalah sebuah rasa cinta. Nah, seperti itu, rasa cinta. Dan tentunya dakwah adalah sebuah pengorbanan, rasa sabar, kebahagiaan, dan tentunya harus memiliki ilmu. Nah, kira-kira mungkin Bang Heri sudah masuk lagi. Saya persilahkan kembali untuk Kak Heri. Baik, baik, saya lanjut ya. Jadi dakwah itu berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi bahasa-bahasa gaul yang tidak menyimpan daripada syariat. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk berdakwah itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan sesuai dengan bahasa anak muda lah gitu kan ya, seperti Ustaz An-Attaqi. Dalilnya tadi itu misalnya dalam surah ke-14 ayat ke-4. Makanya Ustaz An-Attaqi itu menggunakan istilah-istilah milenial gitu, misalnya premannya Nabi gitu ya. Tapi itu saya kira nggak jadi soal gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ke-8, teman-teman, poin yang ke-8 adalah lemah lembut dalam menyampaikan dakwah. Jadi jangan sampai kita tuh dakwahnya kita itu ditakuti oleh orang gitu ya. Wah, terlalu keras. Maksudnya mudah membid'ahkan, mudah mengatakan ini syirik, syubhat dan seterusnya gitu ya. Jadi dakwah itu usahakan jangan sampai membuat orang itu lari daripada kita gitu. Teman-teman bisa cek dalam Quran surah ketiga ayat ke-159. Fabima rahmati minallahi lintalahum wa lakum tafazzan qalidal qalbi lam faddu min hawlik, dan seterusnya. Disebabkan rahmat Allah lah sehingga kamu itu bersifat lemah lembut kepada mereka. Jika sekiranya kamu bersikap keras kepada mereka, maka mereka akan menjauh daripada kamu. Jadi kalau kita tuh bersikap keras dalam dakwah, maka orang itu akan lari daripada menyampaikan dakwah. Nah, Rasulullah SAW, teman-teman, pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha. Satu ketika ada seseorang yang mencelah Rasul SAW. Terus Aisyah membalas dengan ucapan assalamu alaika, kurang lebih begitulah. Artinya kecelakaan bagimu atau apalah. Pokoknya celaannya itu Aisyah lebih buruk kepada orang tersebut. Ketika orang itu menghina Rasul, mendoakan Rasul keburukan. Lalu Rasul kemudian menyampaikan kepada Aisyah dengan pesan seperti ini, wahai Aisyah, ketahuilah doa orang-orang itu, doa mereka itu nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa saya kepada mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasul menyampaikan kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah, fa inna rizqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Ketahuilah Aisyah, sesungguhnya tidaklah sifat lemah lembut itu ada pada sesuatu kecuali akan membuatnya nampak indah, dan tidaklah sifat lemah lembut itu diangkat daripada sesuatu itu kecuali akan membuatnya buruk atau rusak gitu ya. Jadi saya kira teman-teman yang ikhwan yang hadir malam hari ini sepakat ya, perempuan yang cantik itu nggak lagi indah dipandang ketika kata-katanya kasar, suka membentak dan seterusnya.
Tapi kalau ada orang itu penampakannya mungkin biasa aja, mungkin nggak cantik, tapi lemah lembut, sopan santun, dan seterusnya, insya Allah itu akan lebih indah gitu ya. Makanya insya Allah orang itu semua senang dengan cara penyampaian dakwahnya Ustadz, misalnya Hanataki, Ustadz Aagim, apalagi Omar Mita, itu insya Allah lemah lembut. Nah, kecuali orang-orang yang benci sama dakwah-dakwah seperti itu. Ada sebuah jamaah, ya saya nggak perlu sebutkan, yang mudah mengatakan ini Ustadz nggak sunnah, ini syubhat, ya nggak mengikuti manhaj salaf. Nah itu teman-teman, saran saya yang begitu dijauhi teman-teman. Bukan dijauhi apanya, tapi kita jangan menghadiri majelis-majelis mereka. Karena kalau kita duduk bersama mereka, kita akan didoktrin pemikiran seperti itu. Kesannya begini, kalau Anda nggak ngaji di tempat saya, itu nggak mengikuti sunnah, nggak mengikuti manhaj salaf gitu. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ke-9, kita harus memahami sejak awal, ini pun ke-9, bahwa dakwah adalah cinta, maka akan meniscayakan yang namanya pengorbanan. Jadi seperti itu teman-teman. Ada nggak cinta nggak memerlukan pengorbanan? Nggak ada. Mohon maaf banget. Bahkan, kenapa coba banyak kemudian pacaran memakan korban? Ya, banyak perempuan yang hilang kehormatan sebelum nikah. Kenapa? Ya, karena mereka rela menjalani sebuah hubungan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tahu tuh yang namanya cinta pasti meniscayakan pengorbanan. Sedikit sekali pengorbanan waktu, perasaan, ya syukur-syukur kalau nggak hilang kehormatan gitu ya. Jadi, apalagi dalam dakwah, itu diperlukan pengorbanan, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah, yang poin terpenting yang ke-10 adalah keberanian. Jadi hamasah. Jadi teman-teman kita memiliki keberanian. Jadi di sini keberanian di sini bisa juga menyangkut masalah kepercayaan diri ya, kepercayaan diri pede. Jadi seperti ini, 14 abad yang lalu Rasulullah SAW pernah bersabda, bukan, ini ayatnya, hadis seperti ini, kulil haqqa walau ka'ana murran, sampaikanlah kebenaran meskipun akibatnya akan terasa pahit. Jadi teman-teman, jadi kebenaran itu ya begitu, karena seperti obat ya, kita itu makan obat terasa pahit, tapi itu akan berbuat baik kepada tubuh fisik kita nantinya. Nah begitulah juga kebenaran, insya Allah kalau kita menyampaikan kebenaran itu memang akan ada masa-masa kita akan merasakan kepahitan, tapi insya Allah itu nanti akhirnya endingnya akan berbuat yang sangat indah, sangat baik sekali buat diri kita. Nah teman-teman bisa catat dalilnya dalam Quran surah ketiga ayat ke-60 tentang kata Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbikum fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang di luar sana yang begitu percaya diri tampil berbicara, padahal mereka menyampaikan hal-hal yang bukan dari Islam. Apalagi teman-teman yang saya muliakan ya, tahu nggak teman-teman semuanya, malam hari ini kita kajian sekarang, malam hari ini juga orang-orang di luar sana, musuh-musuh Islam, orang-orang munafik, itu mereka siang malam memikirkan bagaimana caranya merusak pemuda Islam, bagaimana caranya merusak generasi muda Islam. Maka kalau mereka saja bersungguh-sungguh untuk menghancurkan Islam, padahal mereka itu adalah memperjuangkan hal-hal yang batil, dijanjikan neraka. Nah, kenapa kita nggak bersemangat menyampaikan dakwah? Padahal kita ini menyampaikan al-haq, kebenaran, dan kemudian dijanjikan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 10 bekal seorang dai. Nah, ini 10 ini harus kita miliki teman-teman sebelum nanti lebih lanjut tentang menyampaikan bagaimana skill atau kemudian seni dalam dakwah. Teman-teman, pekan lalu saya sudah menyampaikan bahwa berdakwahlah sesuai dengan passion, sesuai dengan keahlian yang kita miliki, sesuai dengan kesenangan kita gitu. Misalnya kalau Fikrar berdakwah lewat lewat desain visual gitu ya, visual. Nah, teman-teman yang merasa nggak percaya diri tampil berbicara visual, ada yang berdakwah lewat visual, lewat gambar, lewat visual kata gitu ya, ada juga lewat video dan seterusnya, lewat audio dan seterusnya. Intinya teman-teman berdakwahlah sesuai dengan kemampuan yang kita bisa. Jadi gini, Ustadz siapa tuh? Ustadz Abdul Somad itu nggak akan dikenal oleh umat kalau nggak ada orang yang merekam, nggak ada orang yang mendesain videonya, men-share dan seterusnya. Semua itu bagian daripada dakwah. Menyiapkan mic, menyiapkan panggung gitu ya, membuat poster, itu bagian daripada dakwah, teman-teman. Nah, jadi kita semua punya potensi dalam menyampaikan dakwah.
Kalau kita paling tidak nggak bisa ngomong, minimal men-share gitu ya, lewat jempol gitu kita share. Itu bagian daripada dakwah teman-teman. Nah makanya insya Allah itu sudah luar biasa banget. Nah mulai hari ini teman-teman, konten dakwah sudah sangat banyak sekali. Itu juga yang melatar belakangi saya itu membuat sebuah channel YouTube vlog dakwah. Harapan saya teman-teman, semua teman-teman yang punya video dakwah yang mungkin merasa ini nanti video dakwah saya nggak ada yang nonton gitu ya. Nah silahkan dikirimkan nanti ke kami, nanti kami akan editkan, di-upload di channel vlog dakwah. Bisa nanti kita uploadkan. Kalau perempuan, kalau saya pribadi belum membatasi gitu ya, masih menerima audio saja, nanti dibuatkan teksnya ya. Kalau video untuk akhwat ditampilkan di sosmed, ya untuk saat ini saya belum terima gitu ya. Mungkin ada, tapi harus pakai cadar gitu, nanti diseleksi sama teman kami, sama tim. Jadi teman-teman, itu tadi yang bekalnya, insya Allah dengan begitu kita akan memiliki seni dalam dakwah yang insya Allah akan mudah diterima oleh orang lain. Nah nanti supaya lebih terbuka nanti ini, silakan nanti teman-teman dipertanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan. Mungkin seperti itu sebagai pengantar dari saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi pengantarnya sudah kemudian memberikan kita beberapa gambaran apa-apa yang kemudian harus kita miliki tentunya sebagai seorang yang nantinya akan berkecimpung dalam dunia dakwah, khususnya baik dalam dunia digital, visual maupun dakwah secara langsung seperti itu di depan mimbar ataupun di balik layar. Nah, ada yang menarik tadi nih Bang Heri, bahwa dakwah adalah sebuah rasa cinta, adalah sebuah pengorbanan. Ini ada saya catat beberapa bahwasanya kalau kita sering-sering berdakwah, maka tentunya bukan sering-sering ya, tapi harus sering berdakwah. Maka tentunya nanti ke depan kita akan merasakan yang namanya rasa sakit, tentunya seperti itu. Nah, rasa sakit ini pasti ketika akan sering kita rasakan, maka tentunya ini adalah proses mematangkan diri kita agar ke depannya kita semakin kokoh, semakin kuat dalam menjalani aktivitas dakwah yang sangat mungkin sangat banyak tantangan, tapi itulah rasa cinta ya, itulah rasa cinta teman-teman. Nah, kalau yang saya catat juga, ini ada yang menarik ya. Saya catat juga bahwa dakwah itu adalah sebuah sebuah bentuk daripada konsekuensi rasa cinta, mungkin kira-kira gitu ya. Jadi memang kita harus memahami bahwa dakwah ini adalah sebuah rasa cinta teman-teman ya, sebuah rasa cinta. Begitu juga di dalam Quran surah kalau nggak salah Quran surah An-Nahl ada yang menjelaskan tentang bahwa dakwah itu adalah sebuah keindahan. Itu ada di Quran surah An-Nahl kalau nggak salah di ayat 125 ya. Ayat 125 itu berbunyi, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Bahwa kita menyeru manusia dengan cara yang ahsan, dengan cara yang paling indah, dengan cara yang paling baik. Maka tentunya dengan cara yang paling indah kita maksimalkan, itulah upaya terbaik yang paling maksimal untuk menyampaikan dakwah yang paling indah ini. Mungkin seperti itu. Nah Bang Heri, sambil menunggu yang lain ada yang ingin bertanya nih, mungkin saya bertanya Bang Heri. Ini bagaimana nih Bang Heri melihat situasi dakwah saat ini di tengah-tengah milenial, ya kan? Seperti kita ketahui banyak teman-teman kita yang mungkin belum pede ya, belum pede berdakwah. Tapi di satu sisi kita melihat juga banyak teman-teman kita yang mungkin masih memberikan atau menyebarluaskan konten-konten yang unfaedah, bahasanya seperti itu. Nah, justru mereka lebih pede nih Bang Heri, lebih pede menyebarkan konten-konten yang unfaedah. Sementara kita nih mengetahui bahwa dakwah ini adalah sebuah kebenaran, keindahan, tapi kok rasanya ciut, nyali, kurang. Kira-kira gimana tuh tanggapannya Bang Heri? Bisa dijelaskan? Ya, yang pertama bisa jadi karena mereka itu belum tersentuh dakwah memang gitu. Hanya
lihat sepintas ceramah-ceramah ustadz, tapi belum ada secara langsung yang mengajak mereka untuk kemudian mengikuti sebuah forum-forum kajian seperti ini, gitu ya. Maka kita itu harus betul-betul mensurvei gitu, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita hanya melihat postingan-postingan mereka seperti itu, misalnya gini, ada orang-orang yang posting-posting Korea tiap hari gitu kan ya, di saat yang sama ada orang yang posting dakwah tiap hari. Nah, itu tentu dilatar belakangnya oleh pemikiran dan pemahaman yang mereka miliki gitu. Kenapa ada orang itu posting Korea? Karena mereka banyak menghabiskan waktunya di situ. Nah, bisa jadi karena mereka itu tidak tersentuh dakwah. Nah, seperti itu. Nah, makanya teman-teman, sebenarnya tentang dakwah milenial ini nanti insya Allah pekan depan kita akan banyak bahas tentang itu, dan saya akan hadirkan langsung ketua-ketua Rohis yang ada di kota Makassar ini, atau di Makassar dan di sekitar Goa. Beberapa orang insya Allah sudah siap jadi narasumber nanti di pekan depan bicara dakwah seri ketiga. Nah, jadi mungkin nanti untuk pertanyaan Fikra nanti insya Allah kita akan lebih banyak kupas nanti di pertemuan berikutnya ya. Nah, oke, sedikit saya mau lanjut sedikit nih sambil nunggu pertanyaan tadi ya. Tentang bekal yang harus dimiliki oleh pengemban dakwah, itu tentang ilmu, itu teman-teman tadi bisa disimak tadi sudah disampaikan oleh Akina Fikrat dalilnya ya dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-125. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan semua dalil-dalilnya, dasar-dasar hukumnya dan seterusnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi tentang seni dalam dakwah ini kan bagaimana kita tuh mendesain atau menyampaikan dakwah supaya lebih menarik orang itu menerimanya seperti itu. Nah, jadi pastikan kalau kita menyampaikan ini nanti tergantung ya, apakah kita menyampaikan dakwah diminta langsung di depan umum ataukah hanya posting-posting dan seterusnya atau mengajak orang. Usahakan bahasa kita itu mengajak, bukan dengan membuat orang itu menjauh di awal gitu. Bagaimana membuat mereka tertarik di awal. Nah, sedikit kisah ini saya mengisahkan tentang saya pribadi ya, karena insya Allah ini sangat sangat berhasil kalau dilakukan gitu. Misalnya gini teman-teman, kalau kira-kira ada anak-anak muda kita mau dakwai, kita langsung ajak mereka ke masjid, ya itu nggak baik. Bukan nggak baik, itu baik. Tapi sebagian anak muda itu kan mereka anti dengan masjid. Mereka terlalu kayak kalau ke masjid itu dengar ceramah terlalu serius gitu ya. Maka kita berusaha untuk menghadirkan konten dakwah, konsep dakwah dengan cara yang santai. Misalnya kita undang di kafe, pengajian di kafe, ngaji di warkop dan seterusnya, itu insya Allah mereka senang tuh, santai sambil ngopi-ngopi dan seterusnya. Kalau perlu kita memfasilitasi mereka, disiapkan snack, minuman dan seterusnya. Nah, ini bagian daripada seni dalam dakwah. Jadi dakwah tidak melulu harus di masjid, tidak melulu harus berpakaian ustadznya atau orang-orang menyampaikan dakwah nggak melulu harus bersorban, harus pakai baju koko dan seterusnya. Jadi bagaimana agar di awal itu orang itu tertarik dengan kita sebelum tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan gitu. Nah, seperti teman-teman. Jadi karena seringkali dalam secara umum ya, nggak terlalu penting apa yang disampaikan, tapi siapa yang menyampaikan. Paham nggak? Siapa yang menyampaikan? Jadi bagaimana teman-teman diri kita itu kita desain untuk menarik, baik dari akhlak, cara penampilan dan seterusnya. Apalagi kalau kita diminta ngisi di depan forum dan seterusnya, gitu kita betul-betul harus mengkondisikan antara penampilan kita dengan peserta juga. Kemudian juga teman-teman tadi ini masalah ilmu ya, bagaimana teman-teman itu betul-betul menguasai materi yang akan disampaikan. Jadi pesan saya teman-teman semuanya itu harus memiliki, kalau bahasanya semacam materi yang betul-betul itu dikuasai gitu, materi yang dikuasai. Suatu waktu teman-teman diminta mengisi di depan banyak orang, insya Allah pasti selalu siap karena sudah ada materi yang siap disampaikan. Kalau saya pribadi diminta ngisi, saya cukup mencari dalilnya, hadisnya atau ayatnya, insya Allah itu sudah bisa saya menyampaikan materinya tentang hal itu. Meskipun tidak terlalu banyak harus membaca tentang hal tersebut. Intinya kalau saya tuh penting punya dalil, hadis, Quran, itu sudah cukup. Atau mungkin kisah itu sudah cukup sampaikan. Intinya pastikan kita tuh menguasai materinya teman-teman. Kalau kita harus diminta mengisi di depan forum seperti kultum dan seterusnya. Dan kalau Anda diminta mengisi di depan forum banyak orang, jangan pernah menolak. Usahakan harus diambil gitu ya. Apapun yang Anda sampaikan, jadikan sebagai sebuah pembelajaran. Jangan pernah malu. Karena kita harus melewati masa-masa di mana kita itu ditertawakan mungkin dan seterusnya. Jadi mungkin seperti itu.
Jadi ini supaya nanti lebih banyak materinya, nanti silakan ditanyakan Ya. gitu. Ya. Tafadhol. Silahkan teman-teman ya, sambil kita lanjut, silahkan teman-teman sambil ketika ada yang mau tanyakan disampaikan saja, baik secara via chatting ataupun secara langsung. Nah, menarik tadi, Ya. kita harus memiliki ini Bang ya, materi yang kita kuasai. Artinya kita harus memiliki materi yang materi andalan. Kira-kira mungkin begitu ya Bang Heri? Materi andalan materi kalau kita bahas itu materi gue banget. Mungkin kira-kira maksudnya begitu Bang Heri ya? Benar-benar. Yang mungkin yang kita alami itu yang kita sampaikan. Maka kemudian kita pahami, maka kemudian itu akan mudah tersampaikan. Kalau materinya gue banget seperti itu. Nah, gimana Bang Heri? Kita masuk ke sesi bagaimana sih awal mula seni dalam dakwah itu, Bang Heri? Iya, baik. Jadi karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, misalnya tadi disampaikan dalam surah An-Nahl ayat ke-125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi ada 3. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang pertama dengan hikmah. Hikmah ini oleh para ulama adalah dengan ilmu pengetahuan. Jadi berdakwah harus dengan ilmu. Kemudian wal mau'izatil hasanah dengan pengajaran yang baik. Jadi hasanah. Jadi teman-teman kita harus menyampaikan dengan nasihat yang baik. Ini maknanya luas. Artinya kita betul-betul memiliki seni dalam menyampaikan dakwah. Artinya tidak bagaimana agar dakwah itu enggak monoton begitu ya, enggak monoton. Misalnya gini, pernah nggak teman-teman menghadiri sebuah acara kajian, terus pembukaannya itu ustadznya, apalagi kalau khutbah Jumat itu, pasti kita berpikir pembukaannya ini lagi gitu kan ya. Misalnya kalau MC menyampaikan seperti ini, ya salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju terang benderang. Itu orang di awal-awal dengar itu udah bosan, bener nggak? Nah, jadi bagaimana cara kita itu di awal-awal, kalau dalam dunia komunikasi itu, di 5 menit pertama bagaimana agar penyampaian kita itu menarik. Nah, seperti itu. Insya Allah kalau 5 menit pertama kita sudah lolos menarik didengarkan, insya Allah menit berikutnya juga insya Allah akan menarik. Nah, seperti itu. Nanti ini akan lebih banyak teman-teman pelajari dalam skill public speaking gitu ya. Nah, jadi tapi pastikan materi kita itu menarik. Nanti mungkin satu waktu kita akan lebih banyak tentang masalah penyampaian materi di dalam retorika dakwah gitu ya. Tapi ini insya Allah jadi kenapa kita harus bagaimana tadi mulanya seni? Nah itu karena Allah memang memerintahkan kita dalam Al-Quran untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik yang kita bisa lakukan gitu ya. Jangan sampai kan begini teman-teman, dakwah ini sebenarnya sudah baik, tapi kadangkala cara penyampaiannya kurang baik. Contoh gini teman-teman. Yang menyampaikannya kurang baik, mungkin begitu ya? Iya, caranya. Teman-teman gini. Gimana perasaan teman-teman kalau saya kasih duit 100 juta tapi dengan cara saya lempar gitu ya, atau dikasih mungkin emas tapi dengan cara dilempar. Nah kita tuh mengambil dengan rasa sakit gitu, terpaksa mungkin gitu ya, nggak suka, nggak senang. Tapi kalau Anda dikasih mungkin sepotong kue coklat tapi dibungkus dengan sangat indah, dibuat kado, dikasih bunga harum-harum, Anda dikasih gitu ya, kita pasti menerima dengan sangat bangga gitu ya. Nah, bagaimana dakwah ini kita kemas dengan seperti itu? Mungkin biasa-biasa aja, mungkin materinya tentang sholat, tentang hal puasa, tapi kita kemas dengan cara yang baik, dengan cara yang sangat indah, agar orang itu menarik untuk menyimak gitu ya. Dan ambil setiap peluang, ini khusus laki-laki ya. Kemarin saya pulang kampung, keluarga itu pengen akikah. Nah, pengen akikah, terus saya sampaikan itu sama keluarga. Bisa nggak nanti di acara akikah itu ada ceramah? Nanti saya menyampaikan ceramah. Bahasanya bukan ceramah sih, kayak untuk saling menasihati lah gitu ya. Karena dakwah itu bukan dakwah. Karena kita kan harus saling menasihati. Jadi saya dipersilakan ngomong sebelum acara berzanji gitu ya. Nah, di situ saya menyampaikan tentang apa itu akikah. Akikah itu harus potong kambing, dalilnya jelas gitu ya. Akikah itu nggak bisa dikiaskan kambing dengan ayam. Orang-orang di kampung, teman-teman, masih banyak yang memahami akikah itu bisa atau sah dengan potong ayam. Nah, bagaimana kalau nggak ada orang yang menasihati tentang hal itu?
Kalau di khutbah Jumat, ya nggak mungkin dibahas. Di ceramah nikah juga jarang dibahas. Maka memang kita harus berani menawarkan dan berani menyampaikan. Sampaikan kewajiban orang tua kepada anak, bagaimana menjadi orang tua, idaman surga, dan seterusnya. Itu peluang. Nah, seperti itu. Jadi disampaikan dengan bahasa yang mudah untuk mereka pahami. Tapi di awal-awal memang kita harus membangun brand. Jadi orang sudah kenal kita, insya Allah akan mudah untuk kemudian menyampaikan dakwah kepada umat. Jadi seperti itu. Jadi begitu, Akhina Fikrar. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Jadi penting juga sebagai kita yang menyampaikan memiliki sesuatu yang kemudian orang percaya kepada kita. Mungkin maksudnya gitu, Bang Heri. Benar. Oke, punya lebih lanjut, personal branding. Nah, ya betul. Oke, sebelum lebih lanjut, ya betul. Teman-teman usahakan kalau bisa dari sekarang, teman-teman semuanya harus dikenal sebagai seorang Muslim yang aktif berdakwah. Minimal teman-teman berdakwah lewat sosial media yang kita punya. Jadi, tahu nggak, kalau teman-teman itu ngupload status pesan dakwah di story, di Facebook, atau di Instagram, atau dimanapun itu sudah ada pesertanya, ada yang nonton gitu kan ya, ada yang menyimak, ada yang melihat. Nah, jadi mungkin hanya kutipan hadis, ayat, atau kopi-kopi dari orang lain di-share dan seterusnya, insya Allah itu bisa menjadi amal jariah buat teman-teman. Bayangkan ketika teman-teman tidur, ada orang yang baca postingan teman-teman semuanya, dan orang itu mengamalkan apa yang teman-teman sampaikan, maka pahalanya mengalir kepada kita, kepada teman-teman semua, meskipun kita sedang tidur gitu. Itu amal jariah. Maka itu juga menjadi motivasi kenapa kita harus bersemangat dalam dakwah. Misalkan setiap hari ada postingan-postingan dakwah, hindari atau jangan sampai posting tentang galau-galau gitu ya. Aduh, hujan, becek, nggak ada ojek gitu ya. Atau ya Allah kota sekarat gitu ya. Aduh, apa pentingnya coba orang lain tahu kalau kota Anda sekarat gitu ya. Nggak ada juga orang yang membelikan Anda kota kalau kota Anda sekarat gitu ya. Kalau Anda kotanya sekarat, hubungi nomor di bawah ini gitu ya. Nah, nanti bilang aja gitu ya, minta tolong sama siapa gitu kan ya. Tapi jangan posting di story gitu ya, aduh lapar gitu. Emangnya Anda kalau lapar posting di status Anda kenyang? Kan tidak. Nah, makanya itu hindari postingan-postingannya. Sebenarnya gini, kalau ada perempuan, yaitu posting di story atau dimanapun itu di sosmednya, aduh lapar banget gitu ya. Itu sebenarnya mengundang modus gitu ya. Itu sama halnya Anda pengen dimodus oleh cowok. Nanti ada cowok yang iseng. Oh, pengen dibelikan apa? Nanti saya bawakan. Nanti aku bawakan ke kosnya, gitu kan? Itu sama halnya Anda mengundang orang untuk berbuat keburukan. Meskipun juga bisa saja, tapi jarang-jarang deh ada orang yang langsung bilang, oh nanti saya kirimkan. Kalau dia orang-orang baik ya, tapi biasanya orang yang modus banyak. Karena pengalaman saya mendapatkan kisah-kisah begitu banyak sekali. Nah, makanya hindari postingan-postingan yang faedah. Mulailah posting hal-hal yang positif, membuat semangat, meskipun hati kita sedang ibarat mendung gitu ya, lagi nggak cerah gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira kita sudah mendapat beberapa ilmu yang sangat luar biasa teman-teman ya. Banyak kemudian insight-insight baru yang kemudian bisa kita terapkan dalam melakukan cara-cara dakwah yang kemudian bisa menarik katakanlah keluarga kita ya kan, teman-teman kita yang ada di luar sana, bahkan orang-orang yang kemudian belum tersentuh dengan dakwah. Maka kemudian kita perlu memahami yang juga penting tadi adalah siapa yang kita hadapi. Nah, itu salah satu yang penting. Dan juga bagaimana cara menyampaikannya, public speaking yang harus kita miliki seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan nih Bang Heri. Mungkin pertanyaannya agak sedikit panjang, tapi tentunya tidak mengurangi rasa rasa semangat kita untuk menjawabnya. Ini pertanyaannya Bang Heri. Assalamualaikum Kak, dari PP Nurul Jannah. Bagaimana nih memahamkan seseorang yang masih mengikuti adat istiadat, dan itu saya lihat sebuah bentuk kesyirikan, seperti itu. Dan Kak, bisa beri motivasi nggak bagi pengemban dakwah agar tetap istiqomah, dan di mana didahulukan menuntut ilmu atau mengemban dakwah dengan menghafal Al-Quran? Jazakallahu khair Kak. Silakan Bang Heri. Ya, jadi pertanyaan ada dua ya. Nanti mohon dikoreksi kalau
kurang tepat. Yang pertama, gimana caranya mendakwai mungkin di masyarakat atau mungkin di keluarga kita yang melangsungkan tradisi-tradisi yang itu syirik. Nah, seperti itu. Jadi caranya gimana? Yang pertama adalah menyampaikan dengan lemah lembut kalau itu bertentangan dengan syariat Islam. Jadi dalam Islam seperti ini, tapi kesannya nggak menggurui seperti itu. Yang kedua, bisa lewat perantara orang yang lebih paham di daerah tempat itu. Misalnya ada ustadz, kita sampaikan ke beliau untuk dia yang menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi kalau saya pribadi, teman-teman di kampung itu, saya berusaha untuk bagaimana mengambil membangun brand, apa istilahnya ya, dalam dunia politik, bargaining position gitu ya. Nah, jadi kan gini, yang paling berpengaruh di sebuah daerah siapa kira-kira? Pak Desa, kalau di sebuah desa kan gitu ya, Pak Imam gitu ya. Nah, kalau kita bisa mengambil dua posisi itu, insya Allah kita kan bisa mengkomandoi gitu, menggiring umat mau dibawa kemana. Tapi kalau kita belum bisa, minimal kita bisa menjadi ditokohkan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kalau Anda seorang ikhwan cowok, Anda bisa sering-sering ke masjid berjamaah, lama-lama disuruh jadi imam lah gitu ya. Minimal pengganti imam desa atau imam dusun. Jadi sering jadi khotib dan seterusnya. Itu yang saya lakukan. Akhirnya alhamdulillah umat banyak kemudian bertanya dan seterusnya. Kemudian saya sampaikan kalau yang seperti ini dalam Islam tidak ada. Tapi ada sebenarnya sebuah tradisi itu nggak perlu dihilangkan, tapi cukup diluruskan niat. Contoh gini, masanya tradisi baca-baca. Ini nanti saya akan buatkan satu video khusus tentang apa hukumnya baca-baca dalam Islam. Misalnya habis Lebaran atau jelang puasa, ada biasanya baca-baca dikirimkan untuk orang meninggal gitu kan ya. Nah, jadi kalau niatnya itu kirim doa, sholawat, atau misalnya untuk bahasanya tolak bala gitu ya, syukuran itu boleh saja. Karena doa itu nggak dibatasi oleh waktu dan tempat. Doa itu bukan ibadah yang harus ada rukun-rukun tertentu dan seterusnya seperti sholat dan puasa. Tapi bebas saja gitu ya. Tapi kalau niatnya itu seperti ini. Ini dikirimkan ini makanan untuk roh ini. Kalau nggak dikirimkan nanti datang musibah. Kalau dikirimkan nanti makanan ini ke situ, nanti ini bisa mengundang keberkahan. Kalau nggak dikirimkan datang bencana dan seterusnya. Oh, ini anak sakit karena nggak pernah mengirimkan baca-baca untuk si almarhum ini dan seterusnya. Nah, itu hukumnya syirik. Nah, syirik sedang. Nah, makanya teman-teman di sini perlu nanti kita memahami psikologi objek dakwah kita. Bagaimana caranya biar kita betul-betul bisa menyentuh hati dan pemikiran mereka. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pastikan kita di awal-awal sebelum banyak berdakwah kepada umat, kepada keluarga, pastikan kita dikenal betul-betul orang yang terpercaya. Berusaha untuk menjaga kebaikan akhlak, menjaga kemudian amanah orang-orang dan seterusnya. Akhirnya kita dipercaya dan seterusnya sampai kita diberikan gelar terpercaya seperti itu. Seperti Rasul diberikan gelar Al-Amin oleh orang-orang kafir gitu kan ya. Sehingga nggak ada celah untuk kemudian menyalahkan kepribadiannya. Rasul dikata orang gila, di saat yang sama disebut penyihir. Kalau orang gila itu orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Tapi Rasul itu cerdas. Makanya dia disebut penyihir. Karena penyihir itu sebenarnya sama dengan orang yang cerdas gitu ya. Magician itu artinya pesulap atau penyihir gitu ya. Nah, tapi enggak juga gitu, karena yang makanya Rasul itu hikmahnya Rasul dia itu sebagai orang yang ummi, buta huruf. Nah, jadi sehingga orang itu enggak memiliki celah untuk menghina kepribadiannya Rasulullah. Nah, seperti itu. Makanya kita juga harus memiliki yang seperti itu. Jadi bagaimana agar kita teman-teman itu betul-betul memiliki kepribadian yang baik, kemudian tadi itu bekalnya, caranya disampaikan dengan cara lemah lembut, kemudian juga bisa menggunakan perantara, atau Anda membangun brand di tempat Anda tinggal sampai Anda itu dipercaya. Misalnya banyak mengajak anak-anak yang bisa Anda bina, bisa Anda didik, ajarkan baca Quran, dakwah dan seterusnya. Anda bina mereka sampai Anda dipercaya oleh orang-orang tuanya seperti di situ. Anda jadi ustazah, kalau Anda ahwat, kalau Anda ikhwan jadi ustadz di kampung itu. Niatnya bukan untuk dipanggil ustadz, bukan untuk kita dihargai, bukan untuk itu, tapi agar dakwah itu lebih mudah untuk diterima, seperti itu. Kemudian yang tak kalah penting adalah dengan mendoakan. Tentu dengan istiqomah ya, bersabar, istiqomah sampai mendoakan mereka juga. Dan cara yang lain juga teman-teman, Anda bisa putarkan video-video ustadz-ustadz yang mereka sudah kenal. Nah, itu diputarkan tiap hari, diperdengarkan saja. Mungkin Anda putar aja video ceramah keras-keras bahas tentang itu. Maksudnya suaranya keras gitu ya. Oh, besok-besok Anda dengar, itu kan mereka pasti dengar.
secara nggak langsung pasti dengar, oh itu tadi bahasa apa tadi gitu ya. Nah, jadi Anda secara nggak langsung menyampaikan ke mereka lewat wasilah perantara ceramah ustadz yang lain gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itu yang pertama tadi ya. Dan ini butuh proses teman-teman, butuh proses. Jadi, tapi saya nanti sebenarnya butuh tahu fakta yang dimaksud tradisi itu yang Anda anggap mungkin syirik atau bid'ah itu perlu saya tahu gitu ya. Karena jangan sampai perbuatan bid'ah. Jadi ada teman-teman perbuatan bid'ah itu bisa dipertahankan, nggak mesti dihilangkan gitu ya. Nah seperti itu. Tahu nggak Ka'bah itu adalah Ka'bah jahiliyah yang ada sekarang gitu ya. Tapi nggak dirusak, nggak dihancurkan, dibiarkan tetap seperti itu karena menjaga persatuan itu masih lebih baik, lebih diutamakan gitu ya. Makanya saya Barzanji itu hampir-hampir apa manfaatnya gitu ya. Orang baca Barzanji juga nggak tahu gitu ya, nggak tahu artinya apa, tapi itu dilestarikan. Ya, tapi saya nggak apa-apa. Itu sebagai, paling tidak mereka itu termotivasi untuk belajar nanti. Tinggal nanti diluruskan gitu ya. Kalau saya kemarin mau saran, tapi nanti kalau saya diberikan kesempatan, ceramah lagi di sana, saya tuh mau sampaikan ini bagusnya Barzanji ada terjemahannya. Nanti akan terjemahannya, dibaca juga terjemahannya. Karena itu Barzanji adalah kisah tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Jadi bagus dikisahkan sebenarnya. Kemudian yang kedua tadi, pertanyaannya bagaimana cara apa tadi semangat gitu ya dalam dakwah. Ya, istiqomah. Apa lagi? Agar Ada tadi tentang istiqomah. Quran. Itu saja. Agar istiqomah. Tentang ini agar istiqomah dan tentunya apa nih? Panjang banget nih. Mana ya? Nah ini agar istiqomah dalam mengemban dakwah, berikan motivasi agar istiqomah dalam dakwah, dan yang mana didahulukan antara menuntut ilmu atau mengemban dakwah atau menghafal Al-Quran. Nah, silahkan Bang. Iya. Jadi yang pertama tips agar istiqomah ada banyak sekali. Anda bisa urutkan saja nanti tergantung ya. Yang pertama niat yang ikhlas karena Allah. Kemudian Anda banyak-banyak bergaul sama orang-orang yang soleh. Insya Allah kalau Anda berjamaah, Anda sering bersama jamaah, insya Allah itu susah untuk terlepas daripada dakwah. Anda pengen futur, tiba-tiba ditegur lagi sama temannya, oh bro, kita seperti ini. Atau Anda mengambil amanah dalam dakwah, Anda pikul amanah, atau minta, Ustadz, saya bisa nggak ditugaskan ini dan seterusnya. Nah, insya Allah dengan begitu kita akan termotivasi sendiri gitu ya. Nah, jadi banyak bersama dengan jamaah. Terus teman-teman, Anda paksakan diri dekat dengan Quran, banyak membaca kisah-kisah para sahabat, salafus soleh, orang soleh terdahulu, bagaimana mereka bersama dalam dakwah. Padahal dakwah mereka itu ujiannya lebar dibanding kita saat ini. Nah, terus banyak-banyak bermuhasabah diri dengan apa kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini di usaha kita sekarang, kontribusi apa yang sudah kita berikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah layak memberikan kepada kita surganya, seperti itu. Nah, jadi perbanyak juga teman-teman menghidupkan sholat malam, karena sholat malam itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Juga yang terakhir teman-teman adalah dengan banyak-banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikarenakan keistiqomahan. Jadi selevel Nabi, selevel Rasulullah itu banyak, hampir tiap hari membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, wahai engkau zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Nah, seperti itu teman-teman. Tentu yang paling utama tadi juga, kalau tentu ini saya anggap sudah clear ya, perbaiki akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya anggap sudah clear. Kalau akidahnya sudah beres tentang jadi gini, iman itu kata Rasul, al-iman yazid wa yanqus bil al-iman yazid bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu naik ketika kita taat dan akan menurun ketika kita bermaksiat. Nah, caranya gimana teman-teman agar kita senantiasa terjaga? Palingan kita itu harus memaksakan diri mengerjakan setiap apa-apa yang Allah wajibkan. Kalau kita lagi futur, pastikan kita jangan sampai mengabaikan yang wajib. Kalau kita mendapati hati kita hidup, maka kerjakan amal-amal yang sunnah. Jangan tinggalkan baca Quran. Teman-teman buka dalam Quran surah Al-Hasyr. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Dan jikalau sekiranya Al-Qur'an ini aku turunkan di atas sebuah gunung bukit yang kokoh,
kamu akan melihat gunung itu akan hancur berkeping-keping karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang kokoh kuat itu akan begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita insya Allah nggak lebih keras daripada batu, tidak sekeras batu gitu. Kalau kita itu sering baca Quran, insya Allah hati kita akan terbiasa tenang gitu ya, adem dan seterusnya. Makanya kata Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, insya Allah kalau kita dekat dengan Quran, insya Allah kita sedikit-sedikit ngomong hadis, ayat dan seterusnya. Dulu teman-teman, pernah nggak teman-teman ini dapati sebuah film sinetron, ada dulu anak-anak kecil, saya masih dapati, saya terlupa apa filmnya. Ada dua anak kecil itu di film itu, setiap dia ngomong pasti keluar ayat atau hadis. Nah, dulu waktu saya SMA, saya berpikir bagaimana caranya supaya saya setiap ngomong ada sampaikan ayat, hadis, dan itu keluar secara otomatis. Nggak perlu saya buka Quran dan seterusnya. Nah, teman-teman mulai hari ini, teman-teman banyak berinteraksi dekat dengan Al-Quran. Karena segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran pasti akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang paling mulia, yang paling paling diistimewakan, malaikat Jibril, karena Jibril membawa Al-Quran. Nabi yang paling mulia adalah Rasulullah, karena Rasul membawa Al-Quran. Terus bulan yang paling mulia adalah bulan suci Ramadan, karena diturunkan Al-Quran di bulan itu. Malam yang paling mulia dari malam-malam Ramadan adalah malam Lailatul Qadar, karena malam itu diturunkan Al-Quran. Maka manusia yang paling mulia adalah yang dekat dengan Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Insya Allah, kalau kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah itu akan bisa membuat kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya? Yang mana didahulukan? Menuntut ilmu, berdakwah, atau hafal Quran. Nah, jadi gini teman-teman. Menuntut ilmu itu bukan berarti mengabaikan dakwah, gitu ya. Jadi menuntut ilmu bukan berarti mengabaikan dakwah. Karena dakwah itu bukan seperti waktu sholat, harus setiap hari 5 kali sehari. Enggak itu. Di dakwah itu teman-teman bisa sambil menuntut ilmu ke kampus berdakwah juga kan ya. Jadikan tempat tinggal teman-teman. Kalau Anda seorang karyawan, Anda berdakwah di tempat kerja. Kalau Anda guru, Anda berdakwah di kalangan guru, siswa dan seterusnya. Nah, jadi berdakwah itu di mana saja teman-teman. Enggak mesti menunggu Anda fokus dakwah terus sampai nggak lagi kerja, nggak lagi kuliah dan sekolah dan seterusnya. Kemudian mana didahulukan? Dakwah, menuntut ilmu, atau hafal Quran. Jadi Anda tetap bisa hafal Quran meskipun Anda kuliah, meskipun Anda sekolah dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi waktu kita di rumah itu sangat banyak sekali. Lebih banyak daripada di luar. Kalau teman-teman di rumah, targetkan bangun subuh atau jam 4 dini hari, sholat tahajud, hafal Quran, 30 menit, 1 jam, baru Anda lakukan aktivitas keseharian, belajar, sekolah, dan seterusnya. Jadi insya Allah sangat luas ini. Kita diberikan waktu oleh Allah sangat banyak sekali. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mulai sekarang buat schedule gitu ya. Daftar kegiatan harian, bulanan, buat target-target dan seterusnya. Tapi yang paling tak kalah penting, kalau Anda pengen jadi penghafal, Anda harus punya mentor, punya guru, punya tempat untuk menyetor murojaah hafalan, seperti itu. Jadi itu mungkin ya. Yang tak kalah penting dari semuanya tadi itu adalah Anda harus punya jamaah, punya komunitas. Nanti ada satu sesi kita akan bahas tentang ketika hati harus memilih. Nah, gitu ya. Kurang lebih begitu temanya lah. Kayak sepertinya syarat akan makna ya. Jadi karena dakwah ini teman-teman harus bersama jamaah, maka kita harus menentukan nanti di jamaah dakwah apa kita harus bergabung berdakwah di sana gitu. Kita harus punya tempat berdakwah seperti itu insya Allah. Kelompok. Teman hijrah, bahasa kerennya teman hijrah ya? Ya, teman hijrah. Kalau saya kan di Ngaji Makassar. Bersamamu aku istiqomah. Iya, siap. Seperti itu ya. Insya Allah. Jadi teman-teman, ada beberapa catatan ya, bahwa penting kita memiliki yang namanya trust, kepercayaan. Nah, kalau kemudian kita sudah dipercaya oleh orang, maka insya Allah apapun yang akan kita sampaikan, insya Allah itu akan sangat mudah untuk diterima. Seperti itu kira-kira. Intinya yang paling penting adalah trust dan cara menyampaikannya. Dan bagaimana memaksimalkan potensi dakwah kita seperti itu, bermaksimal diri.
Nah, Bang Heri, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih. Teman-teman saya ingatkan ya, yang ingin bertanya silahkan sambil yang ingin ngopi bareng di rumah masing-masing. Wah, seperti itu. Ngopi bareng, minum santai sambil nikmati seruput kopi sambil makan makanan ringan, silahkan dipersilahkan meski kita berbeda tempat ya, tapi tidak mengurangi rasa nikmat kita untuk bersama-sama dalam dakwah. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang Heri. Assalamualaikum Kak. Kak, mana yang lebih utama nih, berdakwah kepada non-muslim agar masuk Islam atau berdakwah kepada orang Islam yang belum konsisten agar konsisten? Ini yang belum istiqomah agar konsisten. Nah, kira-kira gimana tuh Bang Heri? Yang mana ini didahulukan? Apakah berdakwah kepada yang non-muslim atau kepada yang Islam? Karena mungkin maksudnya ini terkadang kita kok berdakwah kepada sesama muslim tapi kok dia sih kayak rese, kayak kok susah banget nerima Islam, tapi kok ini ada yang non muslim baik tapi belum tersentuh. Gimana kira-kira bagaimana nih Bang? Ya, jadi seperti ini teman-teman. Karena kita ini hidup di sebuah negeri muslim ya, Indonesia, 85% penduduknya muslim atau bahkan 90%. Maka tentu orang-orang di setiap hari yang kita temui kebanyakan adalah muslim. Maka tentu kita berdakwah kepada muslim lebih utama. Kalau kita ketemu tiap hari dengan non-muslim, maka kita nggak perlu cari jauh-jauh orang muslim yang akan kita dakwah saja orang-orang di sekitar kita. Nah, itu lebih utama. Dakwah yang paling utama adalah dakwah kepada keluarga, orang yang paling terdekat dengan kita. Jadi kalau Anda setiap hari ketemu sama non-muslim, ya Anda dakwah non-muslim itu dengan cara akhlak yang Anda punya. Jadi gini teman-teman, orang-orang kafir itu mereka nggak membaca Quran hadis. Mereka membaca kepribadian yang kita punya. Begitupun dengan orang-orang yang malas ngaji, malas baca Quran. Mereka nggak membaca Quran, nggak membaca hadis, nggak membaca sirah, nggak membaca bagaimana orang-orang soleh terdahulu. Mereka membaca kepribadian kita. Makanya bagaimana agar mereka membaca kita itu baik, sehingga apa yang kita sampaikan mudah diterima. Kalau dulu saya di SMA, di kelas 2 SMA, kelas 1 SMA, saya sudah aktif ikut kajian berdakwah. Saya punya teman Nasrani, namanya Rainal, cuma sekarang lost kontak. Itu dia orang Toraja ya, non-muslim. Itu saya dekat sekali sama dia, sampai saya ajak dia pergi sholat. Nah, non-muslim, saya pergi sholat. Boncengan, dia bonceng saya pergi sholat. Dia menunggu di luar, saya sholat zuhur, pulang, makan bareng. Kami berempat. Jadi dia sendirinya non-muslim. Nah, ya saya dakwah kepada dia juga. Paling tidak bagaimana caranya dia itu memiliki akhlak yang baik. Bagaimana caranya dia tertarik dengan kita dulu, dengan pribadi kita sebagai seorang muslim, sebelum mereka menerima Islam yang kita yakini seperti itu. Nah, buatlah mereka itu merasa nyaman dengan kehadiran kita bersama mereka, seperti itu. Jadi kalau ditanyakan mana yang lebih utama, tentu lebih utama mengislamkan seorang Nasrani atau non-muslim jadi muslim. Tapi kalau kita setiap hari ketemu sama orang-orang yang kemudian Islam, beragama Islam, ya tentu diutamakan mendakwai orang di sekitar kita, bukan mencari orang yang jauh didakwai gitu ya, tapi dakwai orang-orang di sekitar kita, karena banyak orang Muslim yang keislamannya itu ya Islam prasmanan gitu. Mereka mengambil apa-apa dari Islam yang mereka senangi dan meninggalkan apa dari Islam yang mereka nggak senangi. Mereka makan riba, jual beli itu masih terikat dengan akad-akad yang haram. Nah, itu perlu untuk diluruskan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau Anda mampu untuk berdakwah di kalangan non-muslim, tapi saya kira ada orang-orang tertentu yang memang mendalami keilmuan di situ. Seperti Islamologi, Kristologi, Anda harus banyak-banyak mengetahui tentang bagaimana agama-agama non-muslim seperti Kristen dan seterusnya, mendalami banyak agama mereka. Kalau Anda nggak punya basic lebih baik tentang hal itu, maka jangan terjun di situ dulu. Anda dakwahnya dakwah kepada apa yang Anda bisa lakukan dulu gitu ya, semampu kita gitu. Nah, jadi seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Iya, soalnya ini terkadang mungkin banyak di antara kita nih Bang Heri, mungkin ada kaitannya dengan persoalan istiqomah yang tadi, dan juga rasa bahwasanya kok kita kalau dakwah di sesama muslim kok kayak nggak diterima, ya kan, susah banget. Atau kemudian tapi kalau kita mengajak yang non muslim kok kayaknya dia agak lebih menerima. Nah, itu kira-kira apakah
kita hanya kitanya yang salah memang secara pribadi karena mungkin kurang maksimal dakwahnya, ataukah lantas memang si dianya memang yang salah? Gimana nih Bang Heri, menurut Bang Heri? Ya, jadi teman-teman harus memahami bahwa keberhasilan dakwah itu bukan dilihat daripada orang itu sudah ngikut ketika kita menyampaikan sesuatu, tapi ketika kita sudah berhasil menyampaikan, itu sudah sebuah keberhasilan. Anda bisa ngomong di depan teman-teman Anda itu sebuah keberhasilan. Persoalan mereka nerima atau tidak itu urusan dia, gitu kan ya. Tugas kita itu memberikan peringatan dan kabar gembira. Jadi tugasmu, jadi fazakir, innama anta muzakir. Jadi berilah peringatan karena tugasmu itu hanyalah memberi peringatan. Fa inna dzikratan faulil mu'minin, karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi tugas kita itu hanya sebatas menyampaikan. Orang itu menerima atau tidak ya itu urusan dia. Itu bukan hak kita di situ. Nah, kalau orang itu kalau dia belum menerima, bisa jadi Allah pengen memberikan kita pahala yang lebih banyak lagi. Pahala bersabar, berkali-kali menasihati dan seterusnya. Jadi misalnya kisah Ustadz Felix Show itu diajak masuk Islam itu nggak langsung gitu kan, panjang prosesnya sampai harus debat 1 malam sampai dia akhirnya memutuskan memeluk Islam. Jadi bayangkan kalau seandainya malam itu Ustadz Fatih Karim nggak bersabar meladeni debat dengan Ustadz Felix, diskusinya sampai subuh, gitu kan ya. Nah, Anda pernah nggak diskusi sama seseorang mendakwakan bersabar dakwah orang sampai 1 malam gitu, 8 jam. Nah, jadi kita harus mungkin dibutuhkan kesabaran. Mungkin Allah pengen menguji kesabaran Anda. Boleh jadi sebenarnya orang itu sudah pengen pergi sholat ketika Anda ajak yang keempat kali, tapi Anda berhenti pas yang ketiga kalinya. Nah, makanya kita ajak aja terus. Selama orang itu nggak pernah bilang ke kita, Anda berhentilah dakwah saya gitu. Saya sudah bosan lihat muka Anda di sini gitu. Kalau orang itu masih nerima, masih fine-fine gitu ya, maksudnya senang gitu ya, ya kita ajak saja dengan lemah lembut. Nggak usah dipaksakan. Ya, tugas kita itu bukan memberi hidayah, tapi memberi peringatan. Jadi jangan memaksakan apa ya keyakinan kita ke orang lain untuk diterima gitu ya. Jadi santai saja gitu, seperti itu ya. Nggak usah merasa berdosa kalau mereka itu berbuat maksiat. Jadi kullu nafsin bima kasabat rahina. Kata Allah, setiap diri itu bertanggung jawab atas diri mereka masing-masing. Orang itu nggak sholat, ya dia yang tanggung dosanya, bukan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan dakwah ke mereka gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti itu mungkin. Ada lagi? Jadi maksudnya ya kita jangan ngejudge, jangan kemudian zauzon dengan orang yang kita dakwah bahwasanya, kayaknya memang dia nih betul-betul yang enggak mau menerima dakwah. Itu bukan wilayah kita teman-teman ya, bukan wilayah kita. Yang harus kita pikirkan adalah wilayah kita. Wilayah kita apa? Diri kita. Bagaimana kemudian kita agar bermaksimal terhadap apa yang kemudian kita kuasai, apa yang kemudian kita berada di wilayah yang kita kuasai. Nah, wilayah entah dia mau kemudian menerima dakwah atau tidak, itu bukan wilayah kita. Itu kembali kepada pribadinya lagi. Nah, mungkin seperti itu maksudnya teman-teman ya. Betul nggak Bang Heri? Bener banget. Bener banget. Nih ada lagi pertanyaan nih Bang Heri dari siapa nih? Waduh, panjang benar nih pertanyaannya. Dari Muhammad Rifal. Memang betul bahwa dakwah sekarang butuh seni agar dakwah bisa sampai ke orang-orang yang bisa menerima dakwah. Nah, bagaimana dengan orang-orang, katakanlah saudara kita semuslim, menganggap bahwa dakwah kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Istilahnya nggak nyunnah, kira-kira seperti itu. Kan ada istilah-istilah baru tuh Bang Heri. Lo dakwahnya nggak nyunnah nih, nggak nyunnah, tapi ada istilah-istilah baru kayak ikhwan sunnah, ikhwan nggak sunnah, ya kira-kira begitulah. Nah, cara-caranya tidak diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana Kak? Bisa dijelaskan? Syukron jazakallahu khair. Ya, saya sampai sudah buat grupnya itu mohon maaf ya, saya harus sebutkan Salafi garis lurus. Teman-teman paham nggak maksudnya? Nah, itu gue juga gabung Bang Heri. Kalau ada Salafi garis lurus berarti ada Salafi, itulah antonimnya. Jadi teman-teman, jadi kalau ada yang kemudian mengatakan kepada kita, Anda nggak nyunnah dakwanya gitu ya, ini nggak sesuai dengan manhaj salaf. Bagaimana kita menyikapi seperti itu?
Nah, tentu bukan dengan menjudge orang itu, tapi kita membuat sebuah tulisan saja balasan yang tetap bijaksana. Maka teman-teman, kita ini seorang pembelajar ya, harus betul-betul memahami fikih tentang perbandingan mazhab. Kita harus memahami perbandingan banyak hal dalam Islam gitu. Dalam Islam itu ada perkara-perkara di mana kita wajib bersatu, sifatnya usuliyah. Misalnya perkara iman gitu ya. Misalnya zina itu haram, riba itu haram. Itu orang ulama semua sepakat. Kalau ada yang mengingkari satu kewajiban dalam Al-Quran berarti dia sudah kafir gitu ya. Nah, kalau perkara-perkara yang sifatnya uslub atau wasilah itu bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi misalnya orang itu berdakwah dengan cara yang berbeda-beda ya tergantung. Yang penting itu masih wilayah yang namanya furu atau wilayah cabang gitu. Kita bisa berbeda pendapat. Misalnya hukumnya musik. Nah, ada orang yang berdakwah dengan musik atau dengan lagu, ada juga yang mengatakan itu haram. Ya, di sini sikap kita bagaimana? Amalkan apa yang Anda yakini, tapi jangan Anda salahkan orang lain. Misalnya ada orang yang musik, Anda memahami musik itu haram ya, berarti Anda itu dengar musik haram. Bagi orang itu musik dia boleh, karena dia punya dalil gitu ya. Nah, dan semua boleh, karena ulama juga sejak dulu berbeda pendapat masalah seperti itu, dan mereka nggak saling mengkafir-kafirkan gitu. Makanya belakangan-belakangan, orang-orang yang kurang berilmu, itu mereka cenderung saling menyalahkan gitu ya. Ini nggak nyuna dan seterusnya. Jadi sampai saya itu sudah buat 2 tulisan, insya Allah kalau teman-teman yang punya kontak saya nanti saya kirimkan, atau nanti di-sharing aja di Facebook, mungkin ada kok. Judulnya itu apa ya? Aku Salafi yang pertama, yang kedua pengikut sunnah yang tersesat. Nah, itu insya Allah nanti saya kirimkan. Saya sudah share juga di Telegram. Teman-teman yang punya Telegram bisa nanti silakan gabung di Telegram Vlog Dakwah. Insya Allah di sana saya sudah share tulisannya, dan itu insya Allah bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman, kepada kita semua tentang masalah yang seperti itu. Jadi intinya teman-teman, Anda berdakwah dengan Quran Sunnah. Jadi kalau ada yang menyalahkan itu, berarti orang itu yang mungkin kurang ngaji, kurang paham. Intinya Anda teruskan saja apa yang Anda dakwakan itu, selama itu memiliki dasar hukum, dalil seperti itu. Kalau manusia menyalahkan itu banyak, seperti itu ya. Berarti kalau tadi ada istilah Ikhwan Nyunnah atau katakanlah komunitas Nyunnah, berarti ada juga Ikhwan Fardu, kira-kira gitu maksudnya. jadi kalau itu ada istilah saja ya. Mungkin bisa dijelaskan nggak Bang Heri? Mungkin bisa dijelaskan nggak di mana-mana posisi yang kemudian kita harus berbeda pendapat dan tentunya kita harus bersepakat. Kayak mungkin bisa dijelaskan apa yang mana sih yang harus didahulukan? Apakah yang fardu, yang sunnah, yang mubah, kemudian yang makruh atau bahkan yang haram? Ini mungkin teman-teman banyak yang belum memahami ini sehingga kebalik-balik tuh. Gimana tuh Bang Heri? Pertama, insya Allah teman-teman semua di sini sudah paham tentang hukum syarak yang 5 itu ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Insya Allah semua sudah paham itu. Yang mana tentu didahulukan yang wajib, baru yang sunnah, dan seterusnya. Tentu kita berusaha untuk menjauhi yang haram, termasuk yang makruh, dan sesekali mengerjakan yang mubah, tapi membiasakan diri mengerjakan yang sunnah. Kalau wajib kan sudah pasti. Nah, tentang yang mana kita harus berbeda pendapat dalam perkara-perkara yang furu, perkara-perkara cabang, seperti misalnya kunut atau enggak kunut, yaitu berbeda pendapat boleh. Termasuk juga masalah Anda misalnya apa tuh? Maulid, enggak maulid, Isra Mi'raj atau enggak Isra Mi'raj, itu silahkan. Anda tahlilan, enggak tahlilan, silahkan gitu ya, itu juga boleh. Jadi Anda misalnya habis baca Quran, Anda mengucapkan sadaqallahul azim atau tidak, itu juga boleh. Ada juga yang membidahkan itu. Saya malas bahas itu ya. Jadi intinya tugas kita itu bukan fokus membahas pada hal-hal yang itu ulama berbeda pendapat. Karena yang namanya khilafiyah itu akan tetap jadi perbedaan sampai hari kiamat. Maka tugas kita bukan memperbanyak membahas hal-hal yang kita berbeda pendapat dengan orang lain. Bahasa yang bisa mempersatukan kita. Jadi kita mungkin banyak hal yang berbeda, tapi insya Allah lebih banyak hal yang kita bisa bersatu di situ. Nah, jadi utamakan persatuan. Nah, ini insya Allah clear ya, sudah bisa dipahami. Jadi seperti itu. Quotes baru nih teman-teman, quotes baru. Bahwasanya mungkin kita banyak berbeda pendapat, tapi ya banyak perbedaan, tapi
tentu akan lebih banyak lagi persamaan di antara kita. Mungkin kira-kira begitu ya maksudnya. Ya. Ini ada lagi pertanyaan nih Bang Heri. Waduh, luar biasa nih teman-teman. Pertanyaannya luar biasa ya. Sangat antusias sekali. Nah, dari Rizka Wahyuni. Bismillah. Mau nanya nih Kak, gimana menghadirkan motivasi buat teman-teman agar ikut seminar atau kajian Islam seperti itu Bang. Ya, jadi baik. Pertama, bangun hubungan emosional ya. Jadi bagaimana kita itu akrab dulu. Jadi jangan langsung ngajak dia ngaji. Kalau Anda langsung ngajak dia ngaji itu apa ya? Lu nggak pernah chat gue, nggak pernah nanya kabar, tiba-tiba langsung ngajak kajian. Itu pasti nolak biasanya. Nah, satu waktu saya pernah sholat asar di sebuah masjid di Goa. Di situ ada salah satu mahasiswa yang saya tahu kampusnya, saya pernah kuliah di sana. Jadi dia dari bahasa Arab. Terus pas saya tuh duluan sholat dia tuh masbuk. Saya tungguin dia selesai sholat, terus saya sapa, ajak kenalan. Terus saya ajak pakai bahasa Arab, karena dia sholat dari background bahasa Arab. Terus nyambung, saya tanya tinggal di mana dan seterusnya. Terus saya bilang, habis ini ada acara nggak? Dia bilang nggak ada. Saya bilang, gimana kalau kita pergi makan sebelah? Saya traktir dia makan. Saya pergi makan, terus saya makan bareng, ngobrol di situ dekat. Terus saya pulang sama-sama, saya ke kosnya. Istirahat di kosnya sampai nginap bareng-bareng, sampai malam itu saya sahur bareng-bareng sama dia. Bahkan perkenalan singkat, sampai segitu, sampai hanya itu orang itu ikut kajian. Sampai ikut kajian di kajian saya di dekat Bundaran Samata. Nah, jadi itu yang paling terpenting teman-teman, bagaimana di awal Anda bangun hubungan emosional. Jadi akrab dulu teman dan seterusnya. Terus tanya, malam ini ada acara nggak? Kalau nggak ada, bisa nggak nanti ikut di acara saya? Insya Allah ini acaranya sangat bagus, sangat bermanfaat buat kita ke depannya, seperti itu. Nah, jadi begitu caranya. Sesekali Anda kasih dia hadiah, dekati, dan seterusnya. Menjadi seperti itu. Membangun kedekatan ya, membangun kedekatan. Poinnya. Ini ada lagi nih Bang Heri. Dari pertanyaan lagi Kak dari Muhammad Rifal nih. Kak, tips dan nasihat untuk orang-orang yang bergelut di bidang visual, konten kreator. Waduh, kayaknya saya juga ngena nih. Tips dan trik. Bisa diulang pertanyaannya. Pertanyaannya dari Muhammad. Pertanyaan dari Muhammad Rifal. Kayaknya saya sama beliau nih rada-rada mirip nih. Dia minta yang namanya tips dan nasihat untuk orang-orang yang bergelut di bidang visual, konten kreator. Tentunya dakwah ya. Seperti itu. Iya, baik. Jadi ini juga sebenarnya saya nanti ada satu hal yang juga sampai sekarang saya masih pertanyakan. Tapi saya sampai saat ini saya punya pemahaman. Saya mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum menggambar ya. Hukum menggambar itu yang makhluk bernyawa hukumnya haram. Misalnya animasi orang digambar gitu ya, di poster dan seterusnya, itu hukumnya haram. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabat yang kerjanya tukang melukis, tukang menggambar. Terus Rasul bersabda kepada sahabat itu, Fa'in kunta la budda fa'ilan fasna syajaro wa ma nafsalahu. Jika kamu tidak bisa untuk tidak menggambar, maka gambarlah pohon dan apa yang tidak memiliki nyawa. Dan hadis yang lain, Rasulullah itu pernah menegur Aisyah ketika Aisyah itu memasang sebuah horden yang di sana ada gambar kuda terbang atau buruk ya, kendaraannya Rasul bisa nyeret, itu ada kuda terbang. Kemudian Rasul menegur Aisyah dan menyampaikan seperti ini. Ya Aisyah, asyadun nas azaban indallah yaumil qiyamati allazina yudkhuna bi khalqillah. Wahai Aisyah, ketahuilah, hadisnya kurang lebih seperti itu ya redaksinya. Nanti dicari. Wahai Aisyah, ketahuilah, sesungguhnya azab atau siksa yang paling terberat bagi seseorang di hari kiamat nanti adalah tukang penggambar. Maksudnya orang yang menandingi Allah dalam penciptaan. Ada yang mengatakan seperti ini. Boleh saja menggambar, yang penting bukan untuk disembah. Nah, jadi ini kaidah ini nggak berlaku karena hadisnya Nabi itu melarang sahabat itu menggambar, padahal bukan untuk disembah, tapi untuk dijual. Artinya apa? Menggambar itu hukumnya tetap haram, meskipun bukan untuk disembah. Karena orang-orang terdahulu itu mereka buat patung, awalnya bukan untuk disembah,
tapi dibuat-buat saja seperti itu, lama-lama disembah. Nah, tapi itu hukumnya diharamkan. Jadi kalau mau harus menggambar, jangan disempurnakan, dihilangkan mata, mulut, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman usahakan nanti pelajari fikihnya ya, fikih, misalnya ada nanti fikih desainer dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi seperti hati-hati juga kalau misalnya ada nanti apa ya, ada perempuan minta didesainkan wajahnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita tetap mengutamakan hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat, daripada manfaat. Misalnya manfaat dalam hal materi. Kan mau tidak mau kan Anda pasti kalau desainer Anda kan dibayar tuh ya, dibayar dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi utamakan syariat, kedepankan syariat insya Allah, di mana ada hukum syara, di situ ada kebaikan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita ada mazhab baru ya, mazhab desainer. Ya, seperti itu ya. Nah, ini juga Bang Heri yang kemarin saya alamin, beberapa teman ketika ngisi soal training desainer tuh beberapa kali tuh di baik via secara tatap muka secara langsung ataupun seperti saat sekarang ini via Zoom tuh banyak yang nanya gimana nih Kak kalau kita enggak berkreasi, enggak menuangkan rasa seni kita dengan sebebas-bebasnya, itu tidak akan muncul kreativitas. Artinya kalau kita dibatasi, itu kan kalau kita katakanlah kalau kita dalam Islam kan banyak tuh larangan-larangan, ya kan? Seperti menggambar makhluk hidup yang nggak kelihatan matanya, itu kan batasan-batasan. Nah, lantas ada pemikiran kayak gini Bang Heri. Kalau kita dibatasi berarti kita kan jadinya nggak kreatif tuh, nggak bisa menuangkan ide kita semaksimal mungkin. Bagaimana tuh Bang Heri tanggapannya? Ya, baik. Jadi saya kira pemahaman seperti itu kurang tepat ya. Pemahaman seperti itu kurang tepat. Kenapa? Karena banyak hal yang kita bisa lakukan dalam dakwah, berkreasi dalam animasi dan seterusnya tanpa menggambar makhluk yang bernyawa. Seperti misalnya teman-teman di Komunitas Ilmu Makassar, mereka tetap bisa menuangkan banyak konten-konten dakwah lewat visual, audio visual, dan itu insya Allah nggak melanggar hukum syariat. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa yang Allah larang itu lebih sedikit daripada apa yang Allah bolehkan. Lebih banyak yang Allah bolehkan. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, insya Allah yang Allah bolehkan jauh lebih banyak. Ketika Allah mengharamkan satu makanan, yang Allah halalkan makanan lebih banyak. Begitupun minuman dan seterusnya. Ketika Allah mengharamkan pacaran, maka yang lebih banyak daripada itu dibolehkan. Lebih banyak dari itu saya menikah, lebih dari 1, 2, dan seterusnya. Artinya lebih banyak yang Allah bolehkan seperti itu. Dan ketika Allah melarang sesuatu, itu ada manfaatnya buat kita. Jadi insya Allah seperti itu. Yang penting bagi saya mau berusaha gitu ya, mengembangkan skill. Berusaha ya, mengembangkan skill. Ya sih betul sih. Justru kalau kita sebenarnya dibatasi, ini sih juga yang saya jelasin kemarin Bang Heri kepada teman-teman yang baru mau belajar desain ya. Saya jelasin bahwasanya kalau kita justru dibatasi, itu kita sebenarnya justru lebih kreatif. Mengapa? Karena kita ada batasan-batasan, ya kan? Jadi kita berpikir, wah bagaimana nih supaya bisa lebih kreatif. Kita akan dituntut untuk semakin mencari cara-cara yang baru untuk lebih berkreativitas. Contohnya kayak kemarin tuh Bang Heri, ada yang bilang Kak, contohnya gimana? Nah, saya berikan contoh. Saya sampaikan iklan yang paling kreatif saat ini dan iklannya itu paling paling banyak katakanlah menerima pendapatan. Kira-kira iklan apa? Nah, banyak tuh yang nggak bisa jawab. Langsung kakak sampaikan bahwasanya iklan yang paling kreatif saat ini dan tentunya memiliki laba pendapatan terhadap pemasukannya itu adalah iklan rokok. Nah, iklan rokok. Kenapa ini? Mohon maaf ya dalam tanda kutip. Kenapa? Karena iklan rokok itu sendiri kalau teman-teman saksikan ya, iklannya itu coba teman-teman lihat menampilkan orang berselancar ya kan di pantai, orang para layang, kemudian pokoknya justru iklan rokoknya atau produknya nggak pernah ditampilkan, betul nggak? Itu kan dibatasi, mereka kan dibatasi oleh aturan-aturan. Justru mereka lebih kreatif dan imbasnya apa? Pendapatannya teman-teman bisa saksikan kita bisa saksikan di mana-mana itu orang
justru semakin banyak merokok. Ini tantangan bagi kita ya. Iklannya sudah tidak ditampilkan, produknya sudah tidak ditampilkan, lantas justru di situ ada himbauan jangan merokok. Merokok itu menimbulkan merusak kesehatan, gangguan. Ini sudah ada, tapi kok justru orang lebih banyak yang yang merokok. Ini kita ini enggak kita bahas hukumnya ya, tapi kita beri pandangan-pandangan bahwasanya ketika kita dibatasi, justru cenderung kita akan dituntut untuk lebih mencari cara agar kita lebih bisa kreatif. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, ada pertanyaan yang lain lagi nih dari siapa nih? Dari Hikmah. Dari Hikmah pertanyaannya, Bismillah, bagaimana cara kita bersikap kepada seseorang yang dinasehati namun hanya mengatakan urus saja dirimu sendiri. Nah, ini pertanyaan seperti ini sangat banyak Bang Heri ya. Silahkan Bang Heri tanggapi. Yang pertama, Anda bersabar. Yang kedua, Anda sampaikan dengan lemah lembut, doakan. Sesekali kalau bisa Anda berikan hadiah. Yang penting kalau dia itu bukan lawan jenis ya. Kalau dia sesama jenis, Anda berikan hadiah. Kalau ke lawan jenis juga, selama itu nggak menimbulkan mudarat nanti, Anda bisa saja berikan hadiah. Misalnya ada teman Anda perempuan juga, nasihati dia, teman Anda, untuk berhijab. Dia bilang, uruslah dirimu sendiri. Biarkan saya urus diriku sendiri kan. Anda kasihkan dia hadiah. Meskipun dia perantara gitu ya, hadiah hijab. Insya Allah dia akan terima. Karena orang itu suka dengan hadiah. Hampir nggak ada orang diberikan hadiah menolak ya. Nah, seperti itu. Terus, di sini teman-teman, terkadang jangan sampai kita yang berdakwah merasa, saya ini sudah banyak pahala, ini orang nggak berdakwah, suka maksiat, pasti banyak dosanya. Jangan pernah menjudge orang, ini banyak dosanya. Urusan dosa itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita menjelaskan hukumnya, menasihati dengan baik. Adapun urusan surga neraka, urusan pahala dan dosa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak pernah tahu. Bisa jadi orang itu sudah bertaubat, di keheningan malam dia bangun di sepertiga malam, sholat, dia bertobat, dia ampuni dosa-dosanya, dan ternyata amal-amal kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, Imam Hasan Al-Basri pernah menyampaikan sebuah nasihat seperti ini. Barang siapa yang mencela seseorang dengan satu dosa yang dia perbuat atau mencela dosa seseorang, maka ketika orang sudah bertaubat, maka orang yang mencela tadi itu tidak akan diwafatkan, tidak akan meninggal sebelum dia diuji dengan dosa yang sama. Paham nggak maksudnya ya? Jadi ketika Anda mencela orang itu, dia masih pacaran begini-begini, pasti dosanya banyak, di pacaran lagi dan seterusnya, nggak sholat lagi, maka Anda akan diuji dengan dosa yang sama. Sebelum Anda meninggal dunia, Anda akan melakukan dosa seperti itu. Makanya kalau Anda pernah merasa seperti itu, pernah mungkin merendahkan seorang karena dosa-dosanya, caranya adalah Anda bisa minta maaf langsung atau mendoakan orang itu, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah si fulan, sebut namanya dalam doa. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau Anda gagal mendakwai seseorang, maksudnya gagal di sini artinya orang itu nggak ngikut, ya Anda jangan fokus di situ, dakwah ke orang lain. Karena masih banyak orang yang butuh dengan dakwah kita, masih banyak orang yang pengen mendengarkan dakwah kita insya Allah. Jadi kalau kata-kata Ustadz Felix seperti ini, abaikan saja orang-orang yang membencimu, karena waktumu dinanti oleh orang-orang yang mencintaimu. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi jangan ciut, terus terus bergerak. Wah, seperti itu ya. Nah, teman-teman, nih ada pertanyaan lagi dari Asdar AZ94. Bismillah, sedikit cerita nih. Oh, ternyata dia ingin cerita nih, Kak. Ini ada nanti pertanyaan bisa disambungkan ya. Bismillah, sedikit cerita nih, Kak. Saya itu di awal suka kasih motivasi-motivasi umum, kemudian makin ke sini orang pun ada yang merasa ada merasa perubahan. Saya yang kemudian bahasannya makin Islami gitu, tapi yang saya juga sadari itu kalau ternyata saya sendiri masih kurang sholat gitu, Ustadz, bahkan saya masih sering bolong sholatnya dan masih suka jalan juga sama teman-teman cewek. Kebetulan saya baru cukup setelah bertahun-tahun gondrong, baru cukur setelah bertahun-tahun gondrong. Nah, orang kadang bilang ke saya, Ustadz jadi-jadian. Gimana tuh Ustadz? Nah, ini lagi-lagi mungkin kaitannya kepada ini ya, personal branding. Silahkan Ustadz. Ya, baik. Jadi
Itu ujian ya, itu ujian. Jadi setiap orang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing. Nah, jadi gini, uh, saya gini, apakah Anda senang ketika dipanggil seperti itu? Nah, orang memanggil Anda seperti itu karena melihat keseharian aktivitas kepribadian kita, kan gitu ya. Nah, makanya kalau kita betul-betul sudah menyampaikan nasihat dan seterusnya, maka mulai perlahan-perlahan kita dakwah teman-teman kita yang perempuan, kalau mereka nggak boleh jalan sama cowok dan seterusnya, maka kita paling pertama orang yang berusaha untuk menghindari itu. Sebenarnya kan gini, dakwah itu adalah untuk diri kita sendiri sebelum orang lain. Maka harapannya adalah semakin kita sering menyampaikan dakwah tentang ajaran sholat, semakin sering kita mengerjakan sholat. Kan begitu. Nah, jadi insya Allah jangan juga berhenti daripada berdakwah hanya karena alasan dicela, dikata-katai dengan kata-kata seperti itu, Ustadz jadi ajen dan seterusnya. Terserahlah apapun kata-kata orang lain, karena ucapan orang lain tentang diri kita itu bukan nilai diri kita yang sebenarnya. Artinya nggak bisa menentukan kita itu baiknya dengan banyak pujian orang lain. Nggak bisa juga orang itu nggak bisa juga kita ditentukan buruknya dengan banyaknya celaan. Nggak juga seperti itu. Karena Rasul juga banyak dicela oleh orang, tapi Rasul mulia kan gitu ya. Jadi kita tetap saja menyampaikan apa yang kemudian betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun keburukan-keburukan yang masih kita kerjakan, kita berusaha untuk tinggalkan. Nah, saya kira seperti ini. Kenapa kita mungkin yang bertanya tadi ya seperti itu, karena masih kurang bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kalau Anda semakin sering kumpul sama orang yang soleh, jalan sama orang yang soleh, insya Allah Anda akan terhindar daripada hal-hal yang tadi disebutkan, jalan sama perempuan dan seterusnya. Coba Anda buat story, pesan dakwah. Laki-laki yang soleh itu kumpulnya sama cowok-cowok, bukan sama cewek-cewek juga, kan gitu. Nah, perempuan-perempuan yang soleha, teman jalannya juga perempuan, bukan cowok, kan gitu ya. Itu terus kasih hashtag di bawahnya, nyindir diri sendiri, kan gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, baik, mungkin seperti itu ya. Ya, Nah, Masya ini Allah ya, menarik banget kayaknya penjelasan dari Bang Heri ya. Waktu kita sampai jam berapa nih Kak Heri? Kayaknya ini ya. semakin malam pesertanya semakin teman-teman semakin semangat ya. Bahkan pertanyaan ini semakin banyak. Luar biasa nih. Semakin malam semakin bersemangat. Ya, kalau jadi kalau masih ada pertanyaan nanti disimpan saja, insya Allah akan dijawab pekan depan ya. Karena ini kayaknya waktunya sudah ya. Sudah 2 jam ya. 2 jam. Masya Allah. Nah, itu tadi teman-teman ya untuk materi yang sangat luar biasa di malam hari ini. Tentunya kita sudah memiliki banyak katakanlah kalau kita memiliki sebuah pistol, kita sudah mengetahui trik-trik, membidik bagaimana ketika menghadapi si dia, si kamu, bahkan si doi, wah kira-kira seperti itu ya. Kita sudah tahu trik-triknya, bagaimana kemudian menaklukkannya. Nah, itu ada sudah kita miliki trik-triknya, dan tentunya kita berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Karena dakwah adalah tadi cinta, maka kita berupaya memberikan sesuatu yang sangat luar biasa ya, seperti itu. Mungkin dari Kak Heri mungkin ada yang ingin disampaikan, untayan kata penutup atau kira-kira gimana lah, silahkan Pak Fadal. Iya, baik. Ini contoh seni dalam dakwah. Ini saya lebih mempertajam lagi deh pembahasannya tentang seni dalam dakwah. Contohnya misalnya gini teman-teman. Buat Anda perempuan, ketika punya teman perempuan yang belum berhijab, daripada Anda mengatakan Anda dosa kalau nggak berhijab, itu mending Anda katakan Anda lebih cantik, Anda lebih indah kalau Anda pakai hijab. Terus Anda buat mungkin kata-kata di story dan seterusnya. Bidadari itu tidak bersayap, tapi berhijab. Nah, kan gitu ya. Jadi, usahakan bagaimana pesan kita itu memberikan kabar gembira, bukan membuat orang takut. Jadi, kalau teman Anda pengen dinasihati tentang hijab, tentang pacaran, kalau saya sekarang ini, sejak setahun terakhir itu, mending saya pribadi ya, itu sudah nggak lagi banyak bahas dalil, karena mereka sudah tahu hukumnya, maka usahakan kita sentuh pemikiran, disentuh secara psikologis gitu ya. Jadi, kalau Anda berdakwah, usahakan menyentuh psikologi orang yang akan kita dakwahi, seperti itu insya Allah. Nah, terakhir teman-teman, dakwah itu nggak lama teman-teman ya. Dakwah itu nggak lama. Allah mewajibkan kita berdakwah bukan sampai menang, tapi sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
berarti tugas dakwah ini pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi dakwah kita nggak pernah diwajibkan oleh Allah berdakwah sampai menang, tapi berdakwah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saatnya Allah berkata, tugasmu sudah selesai, saatnya kamu kembali kepada Aku. Sampai Allah akan memanggil kita, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'a ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi mungkin seperti itu ya dari saya. Walaupun minkum wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi kita insya Allah besok kita sudah bisa memulai menerapkan begitu banyak skill yang kita dapatkan di malam hari ini. Insya Allah juga semoga dengan terusnya ada kegiatan seperti ini, kita bisa semakin mengetahui dan bermaksimal diri bagaimana agar kiranya ke depan kita semakin memaksimalkan potensi yang kita miliki. Seperti itu. Insya Allah bisa nggak kalau saya sampaikan Bang? Kayaknya ada yang poin menarik tadi tuh soal personal branding, ya kan? Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu agar mudah dipercayai oleh orang-orang, kita tentunya harus memiliki yang namanya personal yang baik. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar soal personal branding, bisa nanti mungkin saya ada sedikit ilmu ya, nanti bisa teman-teman tanya, kontaknya ada di Bang Heri insya Allah. Bisa japri melalui WA, seperti itu, tentang bagaimana kemudian supaya orang bisa percaya terhadap kita, sehingga apapun yang orang ingin tanyakan itu bisa melalui kita. Nah itu ada ilmunya. Nah, seperti itu. Nah mungkin pertemuan kita insya Allah cukup sampai di sini Bang Heri ya. Insya Allah semoga kita dipertemukan di lain kesempatan lagi, dan tentunya kita bisa bersuah kembali meski di dunia maya. Mungkin cukup sekian. Mari kita sama-sama memperbanyak istighfar. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bye-bye teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bicara dakwah seri ketiga. Insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live ya. Masya Allah.